Bab 291 Gagang Mendalam. Setelah menelan sepotong besar daging naga di dalam mulutnya dan minum seteguk darah naga, Yun Ce berdiri dan menyayat dengan jari-jarinya untuk memotong potongan besar daging naga menjadi dua bagian yang berukuran rata, kemudian dengan santai berjalan ke penghalang sampai dia tiba di depan iblis. Dia berdiri selangkah dari iblis di tempat di mana dia bisa melarikan diri kapan saja dari serangan yang mengancam jiwa. Setelah makan daging naga, aku menemukan betapa benar-benarnya daging dari binatang buas dibandingkan dengan rasa daging naga. Namun, menikmatinya sendiri agak membosankan. Senior, apakah kamu mau? Yun Ce mengambil sepotong besar daging naga yang diiris dan disajikan di depan iblis. Iblis itu menoleh dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah Anda mengasihani saya? Hanya satu orang yang bisa bertahan antara Anda dan saya. Untuk sedekat ini denganku, apakah kamu tidak takut aku mencoba tiba-tiba membunuhmu? Petik 2. Seluruh tubuh Yun Ce benar-benar nol pertahanan dari kekuatannya yang dalam dan ekspresinya tidak mengandung jejak kehati-hatian saat dia dengan lembut berkata sambil tersenyum, meskipun tidak ada saat di mana aku tidak berpikir tentang membunuhmu, alasan mengapa aku ingin membunuhmu hanya demi keberlangsungan dan kebebasanku, dan bukan karena aku membenci atau membencimu. Sebaliknya, saya sangat yakin bahwa Anda bukan orang jahat, dan bahkan lebih sedikit dari. Jika Anda pikir saya mengasihani Anda, itu benar, kecuali, belas kasihan semacam ini adalah salah satu yang saya miliki untuk sesama penderita. Adapun situasi kita, bagaimana kita berbeda? Hanya saja, pengekangan pada Anda sedikit lebih daripada saya. Petik 2. Ekspresi iblis bergeser saat dia lekat-lekat menatap Yun Ce untuk sementara waktu. Lalu, dia tiba-tiba mulai tersenyum, haha. Bagus, sesama-sesama penderita, maka saya akan menerima, kasihan, Anda. Begitu dia berhenti berbicara, dia meraih daging naga di tangan Yun Ce, meletakkannya di sisi mulutnya, dan dengan liar menggigitnya. Meskipun tidak ada minyak atau garam, bagi iblis yang tidak makan apa-apa selama 100 tahun, ini tidak lain adalah kelezatan dari surga. Begitu daging naga memasuki mulutnya, dia tidak bisa berhenti. Makannya yang ganas dan gigitannya yang ganas, seolah ia melahap makanannya dengan rakus, tidak membuat Yun Ce kekurangan ketika ia lapar sampai-sampai ia hampir mati. Yun Ce ringan tersenyum dan mengambil daging naganya sendiri dan menggigit, tetapi sebagai perbandingan, dia makan jauh lebih elegan daripada iblis itu. Dalam sekejap mata, potongan besar daging naga di tangan iblis telah lenyap dengan bersih dan semua masuk ke perutnya. 100 tahun kosong membuat wajah iblis, yang sepucat batu kapur, tampak agak merah. Dia mengisap 5 jari dan mulai tertawa keras, menyenangkan. Sangat menyenangkan. Aku belum pernah makan yang begitu menyenangkan dalam hidupku. Hahaha. Adik kecil, aku, Yun Changhai tidak pernah berutang siapapun dalam hidupku. Meskipun Anda hanya memberi saya makan, bagi saya, itu masih nikmat. Kebaikanmu, aku akan mengingatnya. Sayangnya, ini hanya daging dan tidak ada anggur. Kalau tidak, dengan Anda menjaga wajah saya dan percaya bahwa saya bukan rendahan, saya seharusnya minum secangkir besar bersama Anda. Senior, nama keluarga Anda juga Yun. Iblis itu melebarkan matanya, apa katamu, nama belakangmu juga Yun. Bahkan setelah dikurung di sini selama setengah tahun, Anda, anak kecil yang gila, bahkan tidak akan memberitahu saya apa nama belakang Anda. Setelah melakukan semua hal ini, sepertinya kita secara tak terduga berasal dari klan yang sama, hahaha. Petik 2. Ketika dia tidak menganggap iblis sebagai musuh bebuyutan yang harus dia bunuh, aura iblis itu tidak membuat orang jijik atau takut, bahkan ada perasaan keintiman. Yun Ce dengan lembut tersenyum dan berkata, nama keluarga junior ini adalah Yun dan namanya Ce. Petik 2. Yun Ce, sebebas awan, sejernih air, nama yang sangat bagus. Sepertinya ketika ayahmu menyebutmu, dia berharap kau bisa menjalani kehidupan yang bebas tanpa khawatir dan tidak terperangkap dalam dunia biasa ini. Tapi sayangnya, menjadi anak kecil yang benar-benar mengerikan, Anda pasti tidak ditakdirkan untuk menjadi makhluk kecil di kolam. Saya khawatir orang tua Anda akan sangat kecewa. Petik 2. Yun Ce menatap kosong dengan kekecewaan dan frustrasi di dalam hatinya. Di Azure Cloud Continent, tuannya menamainya, Yun Ce, tepatnya karena dia ingin Yun Ce menjalani kehidupan tanpa beban, dengan nasib sejernih air dan tidak berpartisipasi dalam perselisihan duniawi. Namun pada akhirnya, hidupnya berbelok sangat berlawanan. Dengan hati yang penuh kebencian, ia membantai banyak sekali. Di benua langit yang mendalam, orang tua kandungnya sendiri seharusnya memiliki keinginan yang sama dengan tuannya. Yun Ce mengangkat mangkuk besar darah naga, menuangkan setengah dari darah naga ke dalam mangkuk lain dan meletakkannya di depan iblis sambil berkata, Senior, Anda dan saya disegel di sini bersama-sama dan keduanya dipanggil Yun adalah benar-benar takdir yang fantastis. Demi penderitaan yang sama dan nasib serupa yang memungkinkan kita berempati satu sama lain, kita harus minum semangkuk. Meskipun kita tidak memiliki anggur yang lezat, bau dan rasa darah naga dan rasanya tidak sama sekali. Kalah dengan anggur terkuat, saya akan memperlakukan darah naga ini sebagai anggur dan bersulang senior dengan mangkuk. Saya berharap bahwa setelah kita minum, anggur darah ini, ketika saatnya tiba bahwa saya harus membunuh senior, senior tidak akan membenci saya di jalan menuju dunia bawah. Petik 2. Setan menangkup darah naga dan mengangkat matanya untuk melihat Yun Ce. Tiba-tiba, matanya tampak mengandung sesuatu yang lebih dalam, kamu dan aku bukan dari keluarga yang sama, jadi kita tidak perlu membedakan antara senioritas. Jika kita minum anggur darah ini, seharusnya aku yang bersulang padamu.
Jika kamu ingin bersulang, maka kamu harus mengakui aku sebagai tuanmu sekarang. Hah? Mata Yunce melebar dan mulutnya ternganga, seolah-olah dia tertangkap agak tidak siap. Meskipun tidak ada permusuhan untuk dibicarakan di antara keduanya, terus terang, keduanya berada dalam situasi yang canggung di mana hanya satu yang bisa bertahan. Yunce secara sukarela berbagi daging naganya untuk dimakan adalah nalurinya yang alami dan dia tidak mencari apapun sedikitpun. Dia tidak pernah bisa berpikir bahwa makan daging naga bisa membangkitkan situasi seperti itu. Bahkan jika iblis berterima kasih padanya, bukankah langkah ini masih terlalu besar? Mengakui dia sebagai tuan, apa yang ingin dia ajarkan? Apakah dia akan mengajari saya cara membunuhnya? Ini benar-benar sedikit. Tunggu sebentar, mungkinkah dia sebenarnya? Apa, Anda tidak mau? Ekspresi iblis itu waspada dan tidak memiliki ide-ide lucu. Seluruh hidup saya, selain membimbing anak saya di tahun-tahun awalnya, saya tidak pernah secara resmi menerima murid. Anda adalah orang yang menakjubkan dengan potensi yang tak terukur, tetapi dengan kekuatan saya lebih dari cukup untuk menjadi tuanmu. Di dalam alam setan ilusi, banyak orang ingin mengakui saya tetapi ditolak di depan pintu saya. Dengan pentingnya daerah pedang surgawi perkasa yang ditempatkan pada iblis ini, bisa dibayangkan betapa menakutkannya seseorang di alam iblis ilusi. Yunce tidak meragukan kata-katanya sedikitpun. Jika dia bisa mengakui ahli yang menakutkan ini yang bisa menampilkan kekuatan kaisar mendalam realem sambil disegel di bawah formasi ini sebagai master, untuk seorang praktisi muda yang mendalam, ini adalah daya tarik yang benar-benar tak tertahankan dan kejutan yang menyenangkan, itu sama untuk Yunce. Namun sayangnya, ia membawa seorang guru bersamanya, seorang guru yang mengangkatnya ke tingkat yang aneh. Jika dia mengakui master lain di depannya, maka konsekuensinya pasti akan sangat mengerikan. Tidak, tidak benar-benar tidak. Yunce melambaikan tangannya kemudian dengan sungguh-sungguh berkata, senior bisa sangat kuat saat masih di dalam formasi penindasan jiwa-jiwa surga, maka tentu saja kekuatan senior yang sebenarnya adalah pada tingkat di mana saya sama sekali tidak memiliki cara untuk memahami. Mampu mengakui seorang ahli seperti senior sebagai majikan saya adalah kehormatan saya dan itu sama sekali bukan karena saya tidak mau. Kecuali, aku sudah punya master. Jika saya mengakui senior sebagai tuan saya, itu akan sangat tidak pantas. Apa yang salah dengan itu? Iblis itu melambaikan tangannya, mungkinkah tuanmu lebih kuat dari aku? Kata-kata iblis itu memiliki rasa arogansi yang kuat, dan arogansinya sama sekali bukan kegilaan. Itu tidak mungkin bagi Yunce untuk mengetahui keberadaan seperti apa Raja Iblis berada di dalam dunia iblis ilusi, dia nomor 2 setelah Kaisar, dan di atas 10.000 warga. Tapi untuk iblis ini, bahkan lebih mustahil baginya untuk membayangkan konsep seperti apa Tuan Yunce saat ini. Yunce berpikir sebentar dan menggunakan nada ringan sehingga dia tidak mungkin melukai harga diri rekannya dan berkata, tuanku mungkin memang sedikit lebih kuat daripada senior. Hahaha, lelucon yang luar biasa. Setan itu dengan tergila-gila tertawa, di benua langit mendalammu, ada kurang dari 5 orang yang bisa menandingi aku. Mungkinkah tuanmu lebih kuat dari pedang-pedang wilayah perkasa surgawi? Yunce tidak tahu apa sih master pedang itu. Namun, kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Jasmine dan penghinaan yang dia tunjukkan ketika menyebutkan kata-kata mendalam Sky Continent sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa bahkan master pedang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan menyodok dari jari kecil Jasmine. Tentu saja, jika kata-kata ini diucapkan, iblis masih tidak akan percaya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Yunce tidak lagi menjelaskan dan langsung berkata, saya tahu bahwa senior memiliki niat baik, tetapi saya tidak dapat menerima. Aku tidak bisa mengecewakan tuanku saat ini. Petik 2. Setelah Yunce selesai, dia memegang mangkuk dengan darah naga yang tersisa dan menyelesaikannya dalam satu tegukan. Kemudian, dia menggunakan mangkuk yang kosong untuk mengisyaratkan ke arah iblis, mangkuk anggur darah ini, perlakukan itu sebagai permintaan maaf saya sebelum saya harus membunuh senior. Senior, tolong. Petik 2. Setan itu sedikit menggerakkan alisnya dan tidak berbicara lagi. Dia mengangkat mangkuknya dan meminumnya juga. Kemudian, dia mengembalikan mangkuk itu kepada Yunce dan berkata, jika kamu tidak mengakui aku sebagai tuanmu, aku tidak punya wewenang untuk menekanmu. Tapi aku tidak bisa makan daging naga ini dan minum darah naga ini tanpa bayaran. Tidak peduli seberapa cepat peningkatan kekuatan besar Anda tidak memiliki kesempatan untuk memperkuat dan menstabilkan prestasi Anda dalam pertempuran. Ketika Anda bertarung dengan saya, itu hanya serangan habis-habisan yang selesai dalam waktu percikan dan itu sama sekali tidak berguna. Mulai hari ini dan seterusnya, saya secara resmi akan menjadi mitra sparring Anda. Petik 2. Jelas, iblis masih ingin membimbing kultivasinya. Bimbing kultivasi seseorang yang harus membunuhnya. Bahkan mendengar ini agak aneh. Namun, Yunce samar-samar bisa memahami niatnya. Dia mundur selangkah dan berkata, senior, tubuhmu terkunci, bahkan jika kamu ingin menjadi rekan latihanku, sepertinya. Hehe, setan itu tersenyum tipis, kamu pikir hanya karena aku dikurung, aku tidak bisa melatihmu dengan baik. Begitu dia berhenti berbicara, tangan kiri iblis itu tiba-tiba berkedip dengan cahaya cian ketika telapak cian besar muncul di depannya, dan langsung terbang ke arah Yunce. Ini adalah telapak tangan aneh yang memukulnya sebelumnya, tetapi pada saat ini, kekuatan tangan ini jelas ditekan oleh iblis. Meskipun masih memiliki kekuatan yang sangat menindas, itu tidak cukup untuk sepenuhnya menghancurkan Yunce. Tubuhnya dengan cepat mundur saat dia meraih Dragon Vault untuk menghadapinya lurus. Saat pedangnya menabrak ke bawah,
Apa yang keluar dari harapannya adalah bahwa telapak tangan Xian yang seharusnya diciptakan melalui kemampuan ini tiba-tiba berubah arah dan bergeser seolah-olah cerdas karena menghindar pedangnya. Setelah itu, bentuknya juga berubah menjadi bentuk yang tepat dari kesalahan naga di tangannya. Hanya saja, pedang yang berat ini cian karena keras menabrak pundaknya. Selama setengah tahun ini, Yun Ce telah berusaha mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh iblis ini berkali-kali dan telah menemukan cahaya cian aneh yang muncul entah dari mana beberapa kali. Dia akan menghadapi iblis paling banyak 1 atau 2 kali ketika mereka bertarung dan cahaya cian ini sering muncul hanya untuk sesaat, jadi dia selalu percaya bahwa itu adalah cahaya yang sangat kuat. Dan setelah sinar cahaya yang mendalam meninggalkan tubuhnya, itu akan melemah saat itu memanjang keluar selama lintasannya. Tapi sekarang, dia secara mengejutkan menemukan bahwa tidak hanya cahaya cian ini dapat mengambil bentuk apapun, itu juga sangat cepat dan auranya tidak melemah sedikit pun dari awal hingga selesai. Sama seperti makhluk aneh yang ada secara independen. Itu bisa menjadi telapak tangan, pedang, perisai atau tombak. Menjadi lebih besar atau lebih kecil, menjadi lebih lambat atau lebih cepat. Meskipun iblis itu dengan cermat menekan kekuatannya, itu masih menekan Yun Ce sampai-sampai dia menjadi bingung dan kewalahan. Itu berkali-kali lebih sulit daripada melawan seorang ahli dari tingkat yang sama. Dia berteriak keras dan Falling Moon Sin King Star mendorong cahaya cian ke samping. Kemudian, dia dengan cepat mundur ke belakang dan dengan cemas bertanya, apa-apaan itu? Setan ini tersenyum tipis. Dengan kilatan lengan kirinya, benda yang berubah menjadi pedang berat berubah kembali menjadi cahaya cian dan kembali ke lengannya. Ini adalah pegangan mendalamku. Itu dibuat menggunakan vena yang dalam dan pembuluh darah, dan dikendalikan dengan jiwaku. Itu adalah bentuk kekuatan khusus yang bisa eksis secara independen dari jiwaku. Itu bisa berubah menjadi banyak hal dan benar-benar bisa menggunakan gaya bertarungku. Itu adalah kemampuan yang diberikan oleh surga kepada hanya keluarga kerajaan iblis-iblisku. Bab 292 Informasi tentang benua Azure Cloud. Pegangan yang dalam. Yun Ce tiba-tiba teringat ketika Ling Kun berbicara tentang setan, dia pernah menyebutkan bahwa setan memiliki kemampuan khusus yang disebut pegangan yang dalam. Dia tidak pernah bisa berpikir bahwa pegangan mendalam adalah hal yang begitu kuat dan aneh. Tampaknya itu adalah seni yang mendalam, tapi itu bukan milik jenis seni mendalam yang Yun Ce ketahui. Melalui pertempurannya dengan pegangan mendalam sebelum dan penjelasan sederhana iblis, kekuatan pegangan mendalam bisa dikatakan mistik dan aneh. Asalnya bukan hanya dari pembuluh darah yang dalam, itu juga berasal dari garis hidup seseorang. Fakta ini sepertinya tidak bisa dimengerti oleh orang-orang. Itu jelas merupakan suatu bentuk energi, tetapi ia memiliki kekuatan kehidupannya sendiri yang tak terbayangkan dan ia dapat eksis secara mandiri, menyerang dengan bebas, dan berubah menjadi banyak hal yang berbeda. Bahkan jika kebebasan iblis telah dibatasi, pegangan mendalamnya bisa bergerak untuknya. Melalui pertempuran dengan iblis, ketika dia melepaskan handle mendalam, itu tidak diragukan setara dengan melawan 2 musuh pada saat yang sama. Di dunia yang besar ini, memang ada banyak misteri. Sword Spirit Doppelganger Ling Yun sudah mencengangkan, tetapi kekuatan handle mendalam ini beberapa kali lebih kuat daripada Sword Spirit Doppelganger. Jika dia bisa menggunakan jenis mendalam menangani ini sendiri, bukankah kekuatan pertarungannya sendiri akan mencapai peningkatan besar? Dia memeriksa, senior, Anda mengatakan menangani mendalam ini adalah kemampuan yang diberikan surga hanya untuk keluarga Anda. Jadi apakah itu berarti seni mendalam pribadi Anda yang kalian benar-benar tidak dapat mengajar orang lain, atau itu? Kemampuan bawaan khusus rakyat Anda sendiri itu tidak mungkin dimiliki orang lain melalui kultivasi. Petik 2. Tentu saja yang terakhir, iblis itu, yang juga bernama Yun Changhai, memiliki kesombongan yang dalam di dalam suaranya ketika dia berkata, Illusory Demon Realm memiliki 12 keluarga besar yang melindunginya dan keluarga Yunku adalah yang terkuat. Dan itu justru karena menangani luar biasa bawaan ini. Itu tidak membutuhkan penanaman apapun, dan itu secara alami berada dalam garis keturunan klan kami. Ketika kekuatan mendalam kita menerobos ke alam mendalam langit, itu akan segera terbangun. Petik 2. Seperti yang dikatakan iblis itu, tangan kirinya yang tersegel mulai berkedip-kedip dengan sinar cian, dalam catatan yang ditinggalkan nenek moyang, itu pernah berbicara tentang keluarga Yun kita yang mulia yang merupakan keturunan dari beberapa garis keturunan primordial Trugat. Dan pegangan luar biasa ini, adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh dewa sejati. Petik 2. Saat ia berbicara tentang pegangan mendalam, wajah Yun Changhai menunjukkan banyak kesombongan. Karena dalam legenda, ini adalah kemampuan yang diberikan dewa sejati kepada mereka, dan itu juga alasan terkuat mereka berdiri di puncak dunia iblis ilusi. Dia perlahan berkata, pegangan mendalam yang Anda lihat sekarang adalah cian, tetapi untuk orang yang berbeda dari klan saya, warna pegangan yang mendalam mereka berbeda berdasarkan pada apakah hadiah bawaan mereka cukup kuat atau tidak. Dari lemah ke kuat, warna pegangan yang dalam adalah merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, ungu, dan emas. Kekuatan dari pegangan yang sangat besar ditentukan saat terbangun dan ini adalah hadiah bawaan yang tidak akan pernah berubah sepanjang hidup Anda. Dalam klan saya, 90% dari klan memiliki pegangan mendalam merah ke kuning. Orang yang bangun dengan pegangan hijau akan sulit untuk jenius. Dengan pegangan hijau yang mendalam, orang bisa menampilkan 40% dari kekuatan pertempuran mereka sendiri. Dan orang-orang yang terbangun dengan gagang mendalam berwarna cian. Lengan Yun Changhai mulai berkedip-kedip dengan cahaya cian yang arogan, di keluargaku, bisa dikatakan bahwa tidak ada 1 dari 10.000 yang bisa mencapainya.
Untuk itu bisa menampilkan kekuatan 50 kekuatan pertempuran mereka sendiri. Saya, misalnya, dengan cian mendalam saya, jika dibandingkan dengan orang lain dengan kultivasi yang sama, yang melakukan upaya yang sama, mengkonsumsi sumber daya yang sama, dan melangkah ke ranah yang sama, saya akan memiliki lebih dari 50% dari keseluruhan mereka kekuatan hanya karena aku memiliki pegangan mendalam cian ini. Ini adalah kekuatan yang dimiliki pegangan mendalam klanku. Dalam level yang sama, orang-orang dari klan saya bisa dikatakan tak tertandingi. Bahkan dengan pegangan mendalam merah level terendah, mereka bisa dengan mudah mengalahkan lawan dengan level yang sama. Petik 2. Hati Yun Ce bergetar. Apa yang dikatakan Yun Changhai tidak salah. Keberadaan pegangan yang mendalam, memungkinkan kekuatan pertempuran total mereka untuk melampaui dan menghancurkan orang lain dari tingkat yang sama. Ini adalah kekuatan dari pegangan sangat besar, itu hanya jari emas yang diberikan oleh dewa. Menghadapi lawan dengan kekuatan pegangan yang dalam, ketika Anda jelas bertarung dengan satu lawan, Anda harus secara bersamaan berurusan dengan dua orang. Hati Yun Ce tiba-tiba diatasi dengan kecemburuan yang tak terkendali. Dia memiliki semua jenis kemampuan rahasia dari para dewa dan dua darah binatang suci sehingga dia bisa menampilkan kekuatan pertempuran yang jauh melampaui praktisi mendalam pada tingkat yang sama, tetapi jika dia memiliki pegangan surgawi seperti ini. Dirinya sendiri, lalu biarkan tingkat yang sama, dia akan berpikir bahwa bahkan jika lawan memiliki kekuatan yang melampaui dirinya oleh seluruh wilayah, dia masih akan dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Sayangnya, ini bukan kemampuan yang bisa diperoleh melalui budidaya, dan ada dalam garis keturunan. Lalu bagaimana dengan pegangan biru yang dalam? Apakah ini bahkan lebih kuat? Tanya Yun Ce. Tentu, Yun Changhai mengangguk, tapi untuk dapat membangkitkan pegangan biru yang mendalam, seseorang harus menjadi jenius di antara para jenius, sulit untuk menemukan bahkan satu dari sejuta. Pegangan biru yang dalam, bisa menampilkan 60% dari kekuatan pertempuran asli mereka. Sejauh mampu menampilkan pegangan 70% ungu, itu adalah keberadaan mitos. Dalam sejarah klan saya, hanya satu yang akan muncul dalam rata-rata 8.000 tahun. Seseorang yang membangunkan pegangan biru yang dalam secara alami akan dianggap sebagai ahli nomor satu dari alam iblis-iblis. Petik 2. Lalu, bagaimana dengan pegangan emas yang mendalam? Tanya Yun Ce. Kerinduan mendalam muncul di mata iblis itu. Suaranya menurun saat dia perlahan berkata, itu legenda di antara legenda. Itu adalah pegangan mendalam surgawi yang tidak akan pernah muncul dalam klan saya. Pegangan mendalam emas dapat menampilkan 100% dari total kekuatan seseorang, dan dikatakan bahwa ia memiliki beberapa kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh pegangan mendalam lainnya, tetapi pegangan mendalam ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh dewa sejati primordial yang legendaris. Itu hanya bisa menjadi milik dewa sejati, dan itu tidak akan pernah bisa muncul dalam diri orang-orang dari klan kita. Karena itu hanya mimpi yang sangat jauh, sebuah legenda yang tidak pernah bisa diwujudkan. Petik 2. Oh, Yun Ce sadar mengangguk. Itu menjadi sangat berbeda setelah makan, dan di samping persahabatan aktif Yun Ce, iblis berbicara tentang semua hal ini dengannya tanpa henti. Apa yang dia jelaskan bukan hanya kekuatan dari handle mendalam realem ilusi iblis, dia juga menjelaskan kebanggaan mereka dalam melindungi keluarga kerajaan. Yun Ce berpikir sejenak dan tiba-tiba berkata, karena kamu mengklaim kamu adalah manusia, lalu mengapa orang-orang dari daerah pedang perkasa memanggilmu, setan? Kenapa tempat asalmu disebut, alam setan ilusi? Petik 2. Aku jelas manusia, tetapi realem iblis-iblis kita berbeda dari benua langit mendalammu. Setan itu berkata dengan lemah, sejauh yang aku tahu, di benua langit mendalammu, 40% adalah manusia dan 60% adalah binatang buas, dan kombinasi spesies lain bahkan tidak termasuk satu. Namun di realem dimen iblis saya, 30% adalah manusia, setan, dan binatang buas. 10% populasi lainnya adalah peri. Termasuk di antara iblis-iblis itu adalah semua jenis flora, burung, ikan, roh, dan binatang buas. Manusia dan setan hidup berdampingan secara damai dan tidak pernah membuat perbedaan satu sama lain. Bahkan diskriminasi antar ras sangat membosankan. Kedua ras tidak pernah takut atau cemburu satu sama lain. Faktanya, terlepas dari klan Demon Emperor dan Demon Spirit yang baru terbentuk, praktis tidak mungkin untuk menemukan iblis murni atau manusia murni di dalam realem Demon. Alam iblis ilusi diperintah oleh Kaisar Iblis dan 12 klan ada demi melindungi keluarga bangsawan Kaisar Iblis. Ada 6 klan manusia dan 6 klan iblis dan keluarga Yun saya adalah yang terkuat di dalam 12 penjaga. Tempat itu tidak pernah memiliki perselisihan sebelumnya. Meskipun saya manusia, saya lahir di dunia iblis-iblis dan mendapat kehormatan untuk melindungi garis keturunan Kaisar Iblis sepanjang hidup saya. Menyebut saya iblis tidak pantas. Petik 2. Di benua langit yang mendalam, setan, secara alami akan memiliki konotasi negatif, dan orang-orang yang dipanggil ini tentu akan sangat tidak nyaman. Namun, Yun Changhai tidak menunjukkan reaksi terhadap dipanggil itu, sebaliknya, dia memberi Yun Ce perasaan seperti itu seharusnya seperti ini. Sebelum mendengar rumor, setan, Yun Ce belum pernah mendengar nama, Realus Iblis Realem, dan tidak pernah melihat catatan atau legenda tentang mereka. Jelas, itu adalah eksistensi yang hanya akan diketahui seseorang setelah mencapai level tertentu. Tapi hari ini, dia samar-samar tahu dunia macam apa itu dari mulut iblis. Tampaknya itu adalah tetangga dari benua langit yang mendalam, tetapi juga dipisahkan oleh jarak yang tak terukur, dan komposisi bentuk kehidupannya juga sangat berbeda dengan benua langit yang mendalam. Lalu, bagaimana dengan benua Azure Cloud?
Senior, ada yang ingin kutanyakan padamu. Gejolak mulai mengisi bagian dalam hati Yun Ce dan suaranya juga mengandung kerinduan dan kegelisahan yang tak tertahankan. Pernahkah Anda mendengar benua Azure Cloud? Yun Changhai menatapnya dan ekspresinya membuat hati Yun Ce membuncit. Kemudian, dia mendengarnya perlahan berkata, planet tempat kita berada disebut bintang kutub biru. Ini adalah 97% air dan 3% daratan, dengan 3 daratan terpisah yang diklasifikasikan sebagai 3 benua. Yang pertama adalah benua langit mendalam yang kita hadapi, yang kedua adalah alam iblis ilusi, dan yang ketiga, tepatnya benua Azure Cloud benua yang baru saja Anda sebutkan. Petik 2. Hati Yun Ce bergetar, karena ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya ia mendengar nama, Azure Cloud Continent, dari mulut orang lain. Kata-kata iblis itu tidak hanya membuktikan keberadaan benua Azure Cloud, itu telah mengkonfirmasi apa yang dikatakan Jasmine, bahwa itu ada dalam dunia kecil yang sama dengan benua langit yang mendalam. Dia segera bertanya dengan penuh semangat, lalu, apakah Anda tahu bagaimana untuk sampai ke benua Azure Cloud? Di antara ketiga benua ini, ada lautan yang lebih besar daripada yang dapat Anda bayangkan memisahkan mereka. Namun, secara relatif, benua langit yang mendalam dan alam iblis ilusi sangat dekat. Para ahli tingkat puncak dari kedua benua jelas tentang posisi masing-masing, oleh karena itu, dengan kekuatan yang cukup, mereka dapat melintasi lautan antara dua benua ini. Tetapi untuk Azure Cloud Continent, saya hanya mendengar namanya. Itu ada dalam catatan kuno realem iblis ilusi. Jika catatan itu tidak salah, pasti ada, tetapi saya belum pernah mendengar ada orang yang mencapai benua itu, dan saya telah mendengar lebih sedikit orang yang tahu di mana itu. Karena dunia ini benar-benar terlalu besar. Samudra biru tanpa batas ini akan membuat siapapun yang mencoba menavigasi kehilangan bantalan dan menghabiskan semua kekuatan mereka sampai mereka menjadi mayat. Tapi yang pasti adalah jaraknya dari ilusori Demon Realm dan benua langit yang mendalam sangat jauh. Mungkin itu terletak di tempat paling terpencil di dunia kecil ini. Petik 2. Kegembiraan Yun Ce tiba-tiba padam oleh banyak hal. Raja Iblis yang kuat dari alam iblis ilusi ini tahu tentang keberadaan benua Azure Cloud. Tapi dia hanya mengetahuinya, dan bahkan dia tidak tahu di mana itu berada. Mengapa kamu tiba-tiba bertanya padaku tentang tempat yang hanya ada dalam legenda? Tanya Yun Changhai dengan ekspresi aneh. Yun Ce tidak dapat menjawab secara terbuka dan hanya berkata, saya punya alasan bahwa saya harus pergi ke sana. Petik 2. Yun Changhai tidak menanyainya lagi dan tanpa ekspresi berkata, jika Anda memiliki kekuatan yang cukup, apalagi melintasi dunia kecil, Anda bahkan bisa melakukan perjalanan ruang misterius yang luas dan tak berujung sesuka hati. Baik dunia kecil, dunia besar, atau dunia bintang misterius, Anda dapat melakukan perjalanan bolak-balik sesuka hati. Jika Anda benar-benar memiliki alasan seperti itu, maka jadilah kuat. Hidup adalah milik dunia, dan dunia, milik yang kuat. Petik 2. Bab 293 Kemajuan Cepat. Musim dingin diam-diam menjadi musim semi. Seiring dengan gumpalan pertama angin hangat, 1 tahun berlalu dengan tenang. Musim semi tersisa dan musim gugur tiba, dan daun-daun mati telah mengering menjadi kuning. Sudah 16 bulan penuh sejak kejatuhan Yun Ce. Bahkan kilau paling terang pun akan redup di bawah aliran waktu. Meskipun pancaran Yun Ce adalah kaktus yang mekar hanya sekali, pengaruh yang ditinggalkannya tetap bertahan lama. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan antusiasme awal, nama Yun Ce masih sering bergema di setiap sudut kekaisaran angin biru. Dan bagi para praktisi muda yang mendalam itu tanpa latar belakang sektoral, itu adalah fantasi yang indah. Seolah-olah keberadaannya telah menjadi agama. Villa Pedang Surgawi. Pukul 4 pagi, langit baru saja mulai cerah. Dalam pencahayaan redup, seorang pemuda mengenakan pakaian ringan melangkah ke SWOT Management Terrace. Saat kakinya menyentuh batu bata pertama SWOT Management Terrace, pancaran pedang yang menawan dilepaskan ketika pedang panjang jatuh dari langit, mendarat di tangannya, dan menari dengan gembira dalam angin. Ling Jie sekarang sudah berusia 17 tahun. Ada sedikit ketidakdewasaan di wajahnya dan lebih dari keteguhan. Tatapannya yang setajam pedang telah menjadi lebih tajam dari sebelumnya, dan kekuatannya yang dalam sekarang berada di tingkat ke-9 dari alam mendalam roh, hanya 1 langkah dari puncak alam mendalam roh. Adapun niat pedangnya dan pikiran pedangnya, mereka semakin dekat dan lebih dekat ke kesempurnaan. Pedang celestial yang menarik aliran cahaya yang kacau di tangannya. Mengikuti gerakan ayun lengannya, arus udara yang menutupi sejumlah besar ruang di sekelilingnya menjadi tidak teratur. Perubahan penting juga muncul di lintasan pedang terbang di atas SWOT Management Terrace. Di depan umum diakui bahwa bakat bawaannya melampaui kemampuan Ling Yun. Pada saat yang sama, dia bahkan lebih rajin dari Ling Yun. Setelah turnamen peringkat, dia tidak pernah meninggalkan Heavenly Sword Villa. Dia memulai kesehariannya berlatih pedang, dan mengakhiri kesehariannya berlatih pedang, dan selangkah demi selangkah, mendekat ke Ling Yun. Sebagai perbandingan, dalam periode waktu ini, sejak dia terjebak oleh roh-roh jahatnya, kemajuannya sangat kecil. Adapun setan batinnya, setengahnya berasal dari Xia King Yue dan setengahnya berasal dari Yun Ce. Di tengah-tengah energi pedang bersiul, langit di atas SWOT Management Terrace tumbuh lebih cerah dan lebih terang, sampai akhirnya, sinar pertama dari tembakan sinar matahari datang dari timur. Itu juga pada saat ini bahwa pedang yang surgawi menjadi seberkas cahaya membakar yang menerobos langit, menyulap ke vakuman selebar lebih dari 30 meter. Kemudian, itu dengan cepat terbang ke bawah, jatuh ke sarungnya. Suara mendesing. Ling Jie menghirup udara panjang saat dia duduk di tanah.
Dia menyeka keringat yang memenuhi dahinya, dan saat dia melihat pedang hukuman surga yang melesat langsung ke langit, dia langsung pergi ke linglung. Setelah beberapa lama, dia mengeluarkan seteguk energi keruh dan dengan santai berbicara kepada dirinya sendiri. Bos, agar kamu menjadi sekuat itu ketika kamu bukan bagian dari sekte apapun, kamu pasti telah bekerja keras tanpa bisa dibayangkan. Saya mendengar bahwa sebelum turnamen peringkat, Anda bahkan berada di Wasteland of Death yang sangat berbahaya, dan tinggal di sana selama setengah tahun penuh. Setelah turnamen peringkat, saya awalnya ingin diam-diam mencari Anda. Bahkan jika Anda dikejar oleh klan surga pembakaran, saya bersedia melarikan diri dengan Anda. Pengalaman seperti itu pastinya benar-benar luar biasa, menegangkan, dan mengasyikkan. Bahkan bisa membuat saya benar-benar tumbuh dewasa. Aku tidak menyangka hal itu tepat setelah aku mengakuimu sebagai bosku, aku bahkan tidak memiliki kesempatan untuk belajar apapun darimu. Para dewa benar-benar tidak adil. Petik 2. Ling Jie menoleh dan berkata dengan suara rendah sambil melihat ke barat menuju Blue Wind Imperial City, aku ingin tahu bagaimana yang dilakukan Putri Sis sekarang. Blue Wind Imperial City, Moon Embracing Palace. Putri, kabar telah ditransmisikan dari sisi Burning Heaven Clan. Master klan muda Fen Juecheng telah menetapkan tanggal untuk pertunangan yang mulia. Dalam 7 hari pada pukul 3:04 dari jam 8 pagi, Tuan klan muda Fen Juecheng akan datang ke istana merangkul bulan untuk mengawal sang putri ke upacara pernikahan. Pangeran ketiga telah memberitahu orang-orang untuk memulai persiapan. Petik 2. Chang Yue berdiri tanpa bergerak di samping kolam teratai di halaman, dan matanya yang indah terus menatap kelopak bunga teratai yang layu. Di sisinya, seorang pelayan istana dengan hormat melaporkan kepadanya dengan cara hormat. Setelah pelayan istana selesai berbicara, ekspresi Chang Yue masih merupakan bidang ketenangan. Dia mengangguk, dan berkata dengan lemah, baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Tunggu, keputusan tanggal pernikahan, apakah ayah kerajaan saya tahu tentang ini? Melaporkan kepada putri, kaisar belum bangun, jadi dia belum diberitahu. Petik 2. Jangan ganggu ayah kerajaan saya, biarkan dia istirahat dengan baik. Ceritakan padaku setelah dia bangun. Chang Yue berkata dengan suara lembut. Ya, hamba ini akan mundur sekarang. Petik 2. Setelah pelayan istana pergi, tawa riang terdengar, hahaha. Saudari kerajaan saya, selamat, selamat. Petik 2. Chang Yue berbalik dan samar-samar tersenyum pada pangeran ketiga Chang Suo, yang berjalan dengan ceroboh, sepertinya Anda bahkan lebih bahagia daripada saya tentang pernikahan antara saya dan Fen Juecheng. Petik 2. Itu wajar. Chang Suo berseri-seri sambil tersenyum, Juecheng benar-benar layak disebut naga di antara manusia. Di dalam Blue Wind Empire, ada beberapa yang bisa dibandingkan dengannya. Dengan kecantikan Anda yang bisa menjungkir balikan negara dan tubuh yang indah, Anda berdua bahkan bisa dikatakan pasangan sempurna yang dibuat oleh surga. Juecheng adalah teman baikku, dan kamu adalah satu-satunya saudara perempuanku. Saya tentu akan sangat senang tentang persatuan antara kalian berdua, hahaha. Petik 2. Bibir kelopak Chang Yue dengan lembut terangkat ketika dia berkata dengan sedikit senyum, karena kamu sangat senang tentang hal itu, maka aku akan membiarkan kamu menangani masalah pernikahan di sini, aku akan menganggap bahwa kakak lelaki akan senang melakukannya. Petik 2. Sejak kembali dari Heavenly Sword Villa, ada perubahan besar dalam kepribadian Chang Yue, dan semua orang di sekitarnya bisa merasakan perubahan ini dengan jelas. Kematian Yun Ce tampaknya tidak memberinya pukulan psikologis. Setelah dia kembali ke istana, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk menemani Chang Wanhe. Adapun bagaimana dia bertindak, seolah-olah dia telah ditukar dengan orang lain. Dia tidak lagi mundur, melarikan diri, atau mencoba berkompromi. Bahkan, dia menjadi sangat sulit dan tegas. Dia menggunakan nama Chang Wanhe untuk secara paksa mengumpulkan mayoritas partai netral melawan Chang Lin dan gerakan penggerak Chang Suo. Meskipun dia sendiri tidak bisa menghentikan perjuangan Chang Lin dan Chang Suo dan ambisi dari Xiao Sekte dan klan surga terbakar, dia setidaknya telah menghalangi sebagian besar pertempuran dalam keluarga kekaisaran. Ini, sudah merupakan hasil yang sangat luar biasa. Selama ini lebih dari 1 tahun, karakter Chang Yue menjadi lebih keras dan pantang menyerah. Bahkan, tatapannya terkadang menghasilkan cahaya dingin yang menyebabkan jantung seseorang berdebar. Tentu saja aku tidak keberatan. Chang Suo segera menjawab. Karena itu wajahnya, maka aku akan menyusahkan kakak lelaki dengan segalanya. Selain itu, aku ingin meminta kakak lelaki untuk mengingatkan Fen Juecheng beberapa kali lagi bahwa, bunga jiwa pembakaran harus berada dalam hadiah pertunangan. Dia membawa pada hari dia datang ke istana kekaisaran. Katakan padanya bahwa jika aku tidak melihat bunga jiwa pembakaran, dia seharusnya tidak memikirkan aku mengikutinya kembali ke klan surga pembakaran. Alis halus Chang Yue fokus saat dia berbicara dengan tekad yang tegas. Kamu tidak perlu khawatir sama sekali tentang hal ini. Dengan pengabdian yang dimiliki Juecheng untuk Anda, lupakan bunga jiwa pembakaran belaka, bahkan jika itu semua bintang di langit, ia dengan senang hati akan memberikannya kepada Anda tanpa ragu-ragu. Chang Suo mengatakan itu sambil tertawa kecil. Sepertinya suasana hatinya agak baik hari ini. Aku harap semuanya seperti yang kamu katakan. Saya akan pergi menemui ayah, jika Anda tertarik dengan istana merangkul bulan ini, Anda dapat tinggal di sana selama Anda suka. Petik 2. Setelah Chang Yue selesai berbicara, dia tidak repot-repot memperhatikan Chang Suo lagi, dan langsung berjalan keluar. Setelah melangkah keluar dari Moon Embracing Palace, langkah kaki Chang Yue melambat. Dia mengangkat kepalanya ke arah langit dengan tangan menutupi dadanya.
Ketajaman keras dalam tatapannya segera memudar menjadi kabut seperti kabut. Dia dengan ringan bergumam pada dirinya sendiri, "Saudara junior Yun, saya sangat menyesal, telah membiarkan Anda sendirian untuk waktu yang lama. Tunggu beberapa hari untuk saya, oke? Setelah 7 hari lagi, saya bisa pergi dan menemani kamu." Tanda pisah 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 tanda pisah. Di bawah teras manajemen SWOT Heavenly SWOT Villa, pertempuran yang intens sudah mendekati kesimpulannya. Ledakan, bang, ding, dentang, memotong. Suara tabrakan, ledakan, dan tebasan. Di bawah ruang tertutup ini, masing-masing dan setiap suara memekakkan telinga. Ayunan pedang berat Yun Ce lebar, dan setiap rotasi akan menyulap badai energi yang mendalam mengejutkan. Ketajaman pegangan mendalam Qian yang terus berubah tak ada habisnya, dan intensitas serangannya tidak kalah dengan pedang berat Yun Ce. Setelah lebih dari 1000 tabrakan, seluruh tubuh Yun Ce sudah terluka. Tetapi setiap kali mereka bertempur, dia menjadi lebih berani, seolah-olah dia adalah binatang buas yang bersemangat. Yun Changhai telah menonton pertempuran Yun Ce dan pertarungan mendalam sejak awal. Dia tanpa henti mengangguk dengan tatapan penuh keheranan. Dalam 16 bulan berada di sini, budidaya kekuatan yang mendalam Yun Ce telah membuat kemajuan pesat. Pada saat ini, kekuatannya yang mendalam telah mencapai tingkat ke-6 dari alam mendalam bumi. Pada saat itu, Ling Yun membutuhkan waktu 2 tahun untuk menerobos level pertama Earth Realm ke level ketiga. Dan kemajuan ini, belum pernah dilampaui oleh siapapun dengan usia yang sama, selain Xia Qingyue. Dan Yun Ce hanya menggunakan tidak bahkan 1 tahun untuk pergi dari tingkat pertama dari alam mendalam bumi ke tingkat ketiga. Jika Ling Yun tahu tentang ini, mungkin dia akan sangat malu bahwa dia bahkan mungkin bunuh diri saat itu juga. Dalam hal tingkat kultivasi, Yun Ce telah sepenuhnya melampaui Ling Yun bahkan lebih dari 10 kali lipat. Tentu saja, alasan mendasar di balik pertumbuhan ini masih darah dan daging naga api. Bagi para praktisi yang mendalam di Kekaisaran Angin Biru, bahkan jika itu adalah praktisi yang mendalam di puncak tertinggi, daging kaisar mendalam naga adalah harta kelas surgawi. Memperoleh sedikit saja akan sangat sulit. Tapi untuk Yun Ce, dia memperlakukannya seperti makanan biasa. Dan dia sudah memakannya selama lebih dari setahun. Apa Yun Ce meningkat selama ini bukan hanya kekuatannya yang mendalam. Setelah mengetahui tentang handle mendalam Yun Changhai, Yun Ce menghabiskan setidaknya 12 jam setiap hari untuk bertarung dengan handle mendalam. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya juga dengan gila-gilaan melonjak selama pertempuran jarak dekatnya. Yun Ce telah menjalani 2 kehidupan, jadi pengalaman tempurnya sudah banyak, tetapi tidak peduli seberapa banyak itu, tidak mungkin untuk membandingkannya dengan Yun Changhai, yang telah hidup selama beberapa ratus tahun. Meskipun Yun Changhai mungkin bukan tandingan Jasmine, hanya berdasarkan pengalaman saja, Jasmine tidak bisa dibandingkan dengan Yun Changhai. Beberapa instruksi yang dia berikan kepada Yun Ce memungkinkannya untuk mendapatkan manfaat besar dari mereka. Ketika Yun Ce dan Handle mendalam pertama kali bertarung, Yun Changhai masih mengalahkan Yun Ce bahkan ketika dia menekan kekuatannya menjadi 1 bagian. Tapi bahkan dalam waktu 1 bulan, Yun Ce sudah terikat dengan bagian kekuatan pegangan yang dalam. Sebagai hasilnya, ia meningkatkan kekuatan pegangan yang dalam dengan porsi kedua, kemudian porsi ketiga, keempat, kelima, dan sekarang, Yun Ce saat ini berhadapan dengan 60% dari kekuatan pegangan yang mendalam. 60% dari kekuatan pegangannya yang dalam sebanding dengan kekuatan tahap akhir Sky Realm. Dan sekarang, sudah diperebutkan lagi oleh Yun Ce. Setelah beberapa ribu pertukaran, dia masih belum kalah. Setelah raungan nyaring, Yun Ce melonjak ke langit, dan berubah menjadi 4 siluet yang terlihat persis sama. Itu benar, 4 dari mereka. Di bawah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, bayangan patahnya bintang dewa yang telah digunakan berkali-kali juga telah maju ke tahap ketiga, di mana itu bisa mewujudkan 3 Fata Morgana. Lupakan tentang persepsi dan penglihatan manusia, Fata Morgana yang dipatahkan Stargate Broken Shadow bahkan bisa membingungkan pegangan mendalam hingga tidak tahu mana yang merupakan citra sebenarnya. Persisnya respons tertunda inilah yang memberi Yun Ce celah untuk menyipitkan matanya dan membuka ranah ketiga Evil God Art, Purgatory. 2 garis kecemerlangan berwarna merah tua menutupi mata Yun Ce. Aura energi yang mendalam di tubuhnya juga telah menjadi mengamuk yang tak tertandingi. Selama turnamen peringkat, ketika ia secara paksa membuka api penyucian, meskipun itu hanya sesaat, ia masih hampir kehilangan setengah hidupnya, dan tidak sadarkan diri selama beberapa hari. Dengan kondisinya sekarang, membuka purgatori secara paksa tidak akan memiliki efek samping yang mengerikan lagi. Namun, itu masih terasa sangat tidak menyenangkan, dan jika itu hanya diaktifkan untuk beberapa saat, dia masih bisa mendukungnya. Sky Wolf Slash. Serigala biru melolong ketika kekuatannya yang menakutkan benar-benar menyelimuti pegangan yang dalam, menghalangi semua gerakan potensial. Kemudian, siluet besar serigala muncul pada serangan jarak jauh Dragonfall, dan dengan kejam memukul pegangan yang dalam. Serangan itu benar-benar berubah itu. Dan dalam waktu singkat, seolah-olah itu adalah daun mati yang dilanda badai, pegangan yang dalam terbang, berubah menjadi seberkas cahaya cian, dan terbang ke lengan Yun Changhai. Jatuh. Kesalahan naga jatuh ke tanah dan seluruh makhluk Yun Ce juga bertemu tanah. Dia terengah-engah saat keringat mengalir ke seluruh tubuhnya. Pertempuran sengit yang panjang telah menghabiskan hampir semua kekuatannya.
Ditambah dengan beban besar setelah pembukaan, purgatori, ia hanya bisa menyisihkan cukup energi untuk terengah-engah, dan bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Prestasi masa depan monster kecil ini hanya tak terbayangkan. Yun Changhai merendahkan. Pegangannya yang dalam yang menahan sekitar 60% dari kekuatannya, sebenarnya telah dikalahkan olehnya secepat ini. Saat itu, ketika Yun Che mengatakan bahwa dia akan membunuhnya dalam 2 tahun, dia masih berpikir itu benar-benar lucu. Tapi sekarang, kata-katanya dari sebelumnya tidak berlebihan sedikit pun. Bab 294 apa itu di tangan Anda? Hanya setelah Yun Che beristirahat untuk waktu yang lama, dia akhirnya memulihkan kekuatannya. Dia duduk dari tanah dan menepuk dadanya dengan wajah penuh kepuasan. Mengalahkan pegangan dalam yang menahan kekuatan 60% dari kekuatannya, merupakan terobosan besar lainnya. Hahaha, setan itu menatapnya, dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu tertawakan? Tanya Yun Che. Aku menertawakan diriku sendiri karena melakukan apa yang bisa dianggap sebagai hal yang paling menggelikan dan kontradiktif di dunia ini. Setan itu berkata ketika dia melolong dengan tawa, aku yang lebih mati daripada hidup, tetapi masih tidak mau mati selama 100 tahun, sebenarnya mengajar seorang junior untuk membunuhku lebih cepat. Jika orang lain melakukan ini, saya pasti akan percaya bahwa dia adalah orang gila. Dan kebetulan, bahwa saya sebenarnya orang gila. Selain itu, saya sebenarnya tidak bisa merasakan penyesalan apapun, melihatmu menerobos hari demi hari, aku benar-benar merasa bersyukur. Hahaha, mungkinkah aku benar-benar sudah gila? Petik 2. Tidak, kamu tidak gila, tentu saja kamu tidak gila. Yun Che samar-samar tersenyum, saya bisa mengerti mengapa Anda melakukan ini. Karena kamu bukan orang jahat, dan aku juga tidak. Anda dan saya berdua, lebih-lebih, tidak seperti orang-orang tercela yang sama-sama kita benci. Kami menderita nasib yang sama. Dan yang paling penting, saya seseorang yang pantas untuk kepercayaan Anda. Petik 2. Kalimat terakhir Yun Che, membuat tawa hangat Yun Changhai tiba-tiba berhenti. Yun Che dengan tenang berbicara, meskipun saya menghormati Anda lebih dan lebih, dan merasa semakin berterima kasih kepada Anda, saya pasti akan membunuh Anda pada hari saya mendapatkan kemampuan untuk melakukannya. Karena itu akan memberiku kebebasan, dan juga membebaskanmu. Pada saat yang sama, masalah yang ingin kau percayakan padaku, aku pasti akan menggunakan semua kekuatanku untuk menyelesaikan tugas juga. Petik 2. Seluruh tubuh Yun Changhai bergetar, dan tatapannya yang memandang Yun Che mulai sedikit bergetar. Dia perlahan mengangguk, dan berkata dengan suara yang sedikit bergetar, bagus. Baik, kata-kata Anda ini, adalah apa yang saya tunggu, dan selalu saya harapkan. Saya percaya, bahwa jika Anda bersedia mengucapkan kata-kata itu, maka Anda pasti akan mencapainya. Bagus. Yun Che berbicara dengan nada tegas, meskipun Anda dan saya belum melalui ritual guru dan murid, selama periode waktu ini, Anda sudah setengah dari tuan bagi saya. Bahkan jika itu untuk memenuhi tugas berbakti saya sebagai murid, saya masih pasti akan menyelesaikan kepercayaan Anda. Petik 2. Hahaha, Yun Changhai mulai tertawa sekali lagi, tawanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kepuasan, surga. Akhirnya memberi saya sedikit kasihan, telah mengirim Anda kepada saya. Saya telah ditekan di sini selama 100 tahun, dan lebih mati daripada hidup sejak lama. Dengan penindasan pedang hukuman surgawi dan segel penyegelan jiwa surga, ditambahkan pada fakta bahwa ini adalah benua langit yang mendalam, aku sebenarnya sudah menerima nasibku, bahwa tidak mungkin hari pelarianku datang. Hidup, sebaliknya akan menjadi perhatian dan beban bagi orang-orang klan saya. Daerah pedang surgawi yang perkasa menjaga saya, juga hanya menggunakan hidup saya sebagai ciptawar pada saat yang tepat. Namun, saya masih memiliki sesuatu yang penting pada saya, sesuatu yang sangat penting bagi seluruh realem iblis-iblis. Jadi saya tidak bisa mati. Saya tidak bisa mati tidak peduli apa. Sekarang, saya akhirnya menemukan seseorang yang bisa saya percayakan. Dan akhirnya, saya bisa pergi menemani Yang Mulia. Petik 2. Saat Yun Changhai berbicara, matanya sudah sedikit menangis. Sesuatu yang sangat penting bagi alam setan ilusi. Anda ingin saya memberikannya kepada realem demon iblis. Yun Che berbicara dengan takjub. Tatapannya menyapu seluruh tubuh iblis itu, ketika dia merasa terkejut di benaknya. Setan itu hanya memiliki sepotong pakaian compang camping, dan tidak ada tempat untuk menyimpan barang-barang. Bahkan jika dia kuat sampai mampu membuka ruang sendiri, hal-hal di dalamnya pasti akan secara paksa disita oleh orang-orang wilayah perkasa pedang surgawi. Untuk objek yang begitu penting, tidak mungkin orang dari daerah pedang surgawi yang perkasa membiarkannya tetap ada padanya. Tapi dari apa yang dia katakan, benda itu masih ada padanya. Jika demikian, lalu di mana dia menyembunyikannya? Belum. Setan itu menggelengkan kepalanya, kamu masih terlalu lemah. Hanya sampai hari Anda cukup kuat untuk membunuh saya saat ini, saya akan memberikannya kepada Anda. Jadi, jika Anda ingin mendapatkan kebebasan setelah membunuh saya, maka jangan malas. Meskipun kemajuan Anda sangat cepat, Anda masih terlalu lemah, dan tidak memiliki kekuatan untuk menuju ke dunia iblis ilusi sama sekali. Petik 2. Aku tahu. Yun Che mengangguk. Kemudian, dia mengangkat sepotong besar daging naga, memotongnya menjadi 2, dan mulai memanggangnya di tangannya. Omong-omong, senior, bagaimana Anda jatuh ke tangan daerah pedang surgawi yang perkasa? Dari apa yang saya dengar, Anda tampaknya telah bersekongkol melawan. Mata iblis itu menyipit ketika kebencian yang tak tertandingi melintas melewati matanya.
Dia mencibir, dan berbicara, pemahaman saya terhadap 4 landasan suci besar benua Sky Anda yang mendalam, jauh lebih besar daripada tempat Anda. Dari pengetahuan saya, apa yang disebut Four Great Sacred Grounds ini, selalu secara terbuka menyatakan misi mereka untuk melindungi benua langit yang mendalam keluar. Di bawah lingkaran misi yang tampaknya tak tertandingi ini, mereka disebut tempat suci, dan mengumpulkan makhluk dari pesawat terkuat di seluruh benua langit yang mendalam. Dan musuh yang mereka lindungi terhadap adalah alam iblis ilusi kita. Petik 2. Hahaha, lelucon yang luar biasa. Dari segi ukuran, Illusory Demon Realm melampaui benua langit yang mendalam. Dalam hal sumber daya, Realus Iblis-Iblis menang lebih jauh. Meskipun Realus Iblis-Iblis telah menemukan benua langit yang mendalam sejak dulu, kami tidak pernah memiliki ambisi liar, dan tidak pernah memiliki alasan untuk melahirkan ambisi seperti itu juga. Bukannya orang-orang tercela yang membawa nama, Sacred Ground Guardian, untuk menempatkan kami Illusory Demon Realmers sebagai penjahat yang ingin menelan benua langit yang mendalam, dan kemudian bertindak seperti bandit. Untuk mendapatkan harta terbesar Illusory Demon Realm kami, mereka berhenti tanpa biaya dan menginvasi Illusory Demon Realm saya. Kaisar Setan hilang setelah itu, dan meskipun saya tidak mau mengakuinya, sangat mungkin bahwa Kaisar Setan telah menghadapi kemarahan jahat mereka. Untuk mencari Kaisar Iblis, aku sendirian menuju ke benua langit yang mendalam, namun dengan sembarangan aku melangkah ke formasi penindasan jiwa-jiwa surga yang ditetapkan oleh daerah pedang surgawi yang perkasa dan sangat terluka oleh pedang Master Suan Yuan Wentian, dan tenggelam ke tempat ini. Dendam realem iblis-iblis realem saya dan kebencian dengan 4 alasan suci besar, sudah sampai tidak mau ada di bawah langit yang sama. Yun Ce diam-diam mendengarkan, dan berbicara, saya adalah seseorang dari benua langit yang mendalam, kata-kata Anda, saya tidak bisa sepenuhnya percaya. Selain itu, di benua langit yang hebat, 4 tempat suci-suci selalu merupakan eksistensi suci, seperti dongeng. Kekuatan mereka tidak terkalahkan, dan prestise mereka tidak diizinkan untuk dinodai. Bahkan jika kata-kata Anda ini harus disampaikan kepada seluruh benua langit yang mendalam, hampir tidak akan ada orang yang percaya pada Anda. Setelah semua, banyak orang memiliki keyakinan yang mendarah daging bahwa benua langit yang mendalam hanya damai karena ada perlindungan dari 4 tempat suci yang besar. Juga tidak ada desas-desus terkenal dari 4 tempat suci yang menindas yang lemah dan semacamnya. Petik 2. Ketika dia berbicara sampai di sini, Yun Ce tiba-tiba teringat bahwa yang disebut klan yang jujur dan jujur dengan reputasi dan ketenaran yang sangat baik di benua Azure Cloud telah memburu tuannya hingga mati karena mutiara racun langit. Dia menarik napas dalam-dalam, dan melanjutkan, tapi aku juga tidak sepenuhnya meragukan kata-katamu. Lagi pula, saya tidak akrab dengan realem iblis-iblis yang Anda miliki, dan saya bahkan lebih tidak terbiasa dengan 4 tempat suci besar. Bagaimana situasi sebenarnya, saya akan melihatnya dengan mata kepala sendiri pada hari saya menjadi cukup kuat untuk menyentuh 4 tempat suci-suci dan realem iblis-iblis. Petik 2. Bagus, kata baik. Yun Changhai mengangguk dengan kekaguman, apa yang Anda katakan, benar-benar tidak seperti kata-kata dari seorang pemuda yang belum mencapai 20. Lalu, tidakkah Anda takut itu karena urusan saya, bahwa Anda akan tersapu ke dalam kebencian antara 4 dasar suci dan alam iblis ilusi? Itu adalah pusaran yang lebih besar begitu besar sehingga Anda bahkan tidak bisa membayangkan. Petik 2. Tentu saja aku takut. Yun Ce berkata dengan jujur, setidaknya untukku sekarang, apakah itu 4 tempat suci-suci atau alam iblis-iblis, mereka semua raksasa yang hanya bisa kulihat dari jauh, tempat teratas dari rantai makanan di dunia ini. Tetapi ketakutan, bukan berarti saya akan melanggar janji dan iman saya. Karena Anda sudah memutuskan untuk memberikan kebebasan saya dengan hidup Anda, maka apapun yang terjadi, saya masih akan menyelesaikan kepercayaan Anda. Hanya saja waktu yang dibutuhkan mungkin agak lama. Petik 2. Hahaha. Yun Changhai melolong dengan tawa, ini sebenarnya pertama kalinya aku mendengar seseorang mengucapkan kata, takut, begitu bergaung dan heroik. Jika Anda langsung mengatakan bahwa Anda tidak takut, meskipun saya akan lebih bersyukur, saya juga akan sedikit kecewa. Karena jika Anda tidak mengenal rasa takut, maka Anda akan melebih-lebihkan diri Anda, meremehkan musuh-musuh Anda, dan mungkin bertemu kejatuhan Anda sangat awal suatu hari nanti. Tetapi dengan kata-kata Anda ini, saya bahkan lebih nyaman sekarang. Petik 2. Yun Ce tersenyum, dan menyerahkan daging naga yang sudah dipanggang ke tangan Yun Changhai. Keduanya, satu berdiri satu duduk, mulai melahap pada saat yang sama. Kelezatan daging naga, menjadi satu-satunya kenikmatan mereka di ruang yang gelap dan kelabu ini. Keduanya mengisi perut mereka pada saat yang sama. Yun Ce duduk di tanah, menutup matanya dan memulihkan energinya yang dalam. Selanjutnya, dia akan mencoba untuk menantang pegangan yang kuat dari kekuatan 70%. Yun Changhai juga menutup matanya, dan muter serendah datang dari mulutnya tanpa henti. Sudah 100 tahun, dan tidak ada berita tentang Yang Mulia telah terdengar. Apakah dia benar-benar sudah mati? Jika itu Raja Surgawi-Surgawi Aula Surgawi Ye Meixi dan pedang daerah pedang Surgawi perkasa Suan Yuan Wentian bersama-sama, maka mereka memang memiliki kemampuan untuk membunuh Yang Mulia. Tidak, mustahil. Saya tidak percaya. Petik 2. Pangeran harus menyelesaikan pernikahannya. Orang itu dari wilayah surgawi yang perkasa mengatakan bahwa pangeran telah berhasil sebagai kaisar setan kecil. Kemudian secara impulsif bergegas ke 4 tempat suci besar untuk membunuh pada hari suksesi. Dan juga mati. Realem iblis-iblis. Yang mendikte seluruh gambar adalah Little Demon Empress.
Permaisuri setan kecil. Mungkinkah? Mungkin itu dia. Putra mahkota tidak takut langit dan bumi, dan hanya takut padanya. Putra mahkota naik tahta bersamanya sebagai permaisuri. Meskipun dia seorang wanita, dia memang memiliki kemampuan untuk mendikte. Desah. Telinga Yun Ce penuh dengan gumaman Yun Changhai untuk dirinya sendiri, tapi dia tidak memiliki banyak reaksi. Karena kata-kata ini, Yun Changhai akan membacanya berkali-kali setiap hari, sampai-sampai telinganya menjadi kapalan ketika mendengarnya sejak lama. Setiap saat dia ada di sini, dia selalu memikirkan realus iblis ilusi. Loyalitasnya terhadap keluarga kerajaan setan ilusi, bahkan bisa disaksikan oleh langit dan bumi itu sendiri. Yun Ce juga bisa mengatakan, bahwa ia dan Kaisar Setan setengah sebagai raja dan subjek, dan setengah sebagai saudara. Cepat memulihkan kekuatan yang mendalam, napas dan pikiran Yun Ce juga benar-benar tenang. Dia membuka matanya, menyaksikan kegelapan hitam pekat di depannya ketika sosok melamun muncul di benaknya satu demi satu. Di antara mereka yang dia sayangi, dia tidak khawatir tentang Xia Qingyue dan Chu Yuechan, karena dengan kekuatan mereka bisa jadi mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di Kekaisaran Angin Biru yang bisa melukai mereka. Tapi dia tidak bisa tidak khawatir tentang Chang Yue dan Xia Yuanba. Mereka semua harus berpikir bahwa dia sudah mati. Keluarga Kekaisaran berada di bawah kerusuhan, dia tidak bisa membayangkan bagaimana Chang Yue harus menyembunyikan dan melindungi dirinya sendiri. Namun pada saat yang paling penting dan tak berdaya ini yang paling dibutuhkannya, dia, yang telah berjanji padanya, tidak bisa menemaninya di sisinya. Xia Yuanba pasti akan jatuh ke dalam menyalahkan diri sendiri. Dia hanya bisa berharap dia keluar dari kesalahan seperti ini, dan kemudian benar-benar tumbuh dewasa. Kakek dan bibi kecil juga. Dari janji 3 tahun yang dia buat sebelumnya, hanya ada 1 bulan yang tersisa. Terperangkap di sini, tidak mungkin dia memiliki kekuatan untuk membunuh Yun Changhai dalam waktu sebulan. Janji yang dia buat saat pertama kali pergi, sudah ditakdirkan untuk tidak dipenuhi. Yun Changhai sangat menyedihkan. Ditekan selama 100 tahun sementara dalam keputusasaan selama 100 tahun, dia menderita semua kesengsaraan yang ada. Tapi setidaknya dia telah memiliki beberapa ratus tahun kemuliaan, memiliki masa lalu melihat ke bawah ke dunia iblis ilusi bersama dengan Kaisar Iblis, memiliki keluarga besar sendiri, memiliki anggota keluarganya sendiri. Bahkan jika mereka tidak bisa bertemu dalam 100 tahun, dia masih bisa memikirkan keluarga tersayang, dan ada juga keluarga yang memikirkannya. Namun Yun Ce, sampai hari ini, masih belum tahu siapa orang tua kandungnya. Yun Ce menghela napas dalam diam, dan tanpa sadar menyentuh lehernya dengan tangannya, ingin menyentuh satu-satunya yang tersisa baginya oleh orang tua kandungnya. Hanya setelah saat jarinya menyentuh kulitnya, dia akhirnya ingat bahwa dia telah menyimpannya di Sky Poison Pearl setelah kembali dari Azure Cloud Continent dan menyadari bahwa itu kemungkinan besar adalah cermin samsara. Yun Ce mengambil kalung mungil dari Sky Poison Pearl, meletakkannya di tangannya dan diam-diam menatapnya. Memikirkan tentang orang seperti apa orang tua kandungnya, dan apakah mereka masih hidup dan sehat di dunia ini. Yun Changhai juga dalam kondisi setengah linglung dalam gumamannya. Saat dia mengangkat kepalanya, tatapannya secara tidak sengaja jatuh ke liontin berwarna tembaga di tangan Yun Ce. Seketika, seolah-olah dia telah disambar petir yang mendalam dari 9 langit. Seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar ketika kedua matanya menatap lebar-lebar dengan cepat dalam sekejap. Dirilis dari mulutnya adalah teriakan yang sekuat raungan binatang buas. Apa itu di tanganmu? Apa itu di tanganmu? Bab 295 Relatif Darah 1. Raungan Yun Changhai yang tiba-tiba menakuti Yun Ce dan membuatnya melompat. Dia segera berbalik, dan secara mengejutkan melihat seluruh wajah Yun Changhai berubah, matanya sangat bersemangat sehingga lapisan merah-merah yang menakutkan menutupinya. Tangan kanannya mencakar ke depan dan seluruh tubuhnya mati-matian berjuang, yang menyebabkan suara deras di rantai. Reaksi berlebihan ini menyebabkan Yun Ce tiba-tiba bertanya, kamu pernah melihat hal ini sebelumnya? Saat dia berbicara, dia buru-buru mengangkat independen di depan mata Yun Changhai. Kemudian, dia membuka liontin itu, memperlihatkan cermin kecil yang sangat biasa di dalam liontin itu. Mata Yun Changhai fokus sangat keras pada cermin itu. Kedua bola mata itu bergetar, seolah-olah mereka akan jatuh dari rongga matanya. Setelah hening sesaat, tubuhnya yang berjuang menjadi lebih parah, ketika dia dengan keras meraung, di mana kamu mendapatkan benda ini? Mengapa dengan Anda? Berbicara. Kenapa denganmu? Berbicara. Reaksi Yun Changhai benar-benar menunjukkan bahwa dia tahu benda apa yang ada di tangannya. Dia tidak hanya mengenalinya, tetapi juga sangat penting baginya. Hatinya bersemangat karena ini, dan dia mengambil satu langkah mundur, menggantungnya di lehernya, dan menggunakan suara paling tenang yang bisa dia kumpulkan untuk menjawab, ketika aku lahir, itu sudah bersamaku. Itu adalah satu-satunya hal yang orang tua kandung saya, yang belum pernah saya lihat, pergi untuk saya. Karena Anda mengenalinya, dapatkah Anda memberitahu saya apa itu sebenarnya? Siapa pemilik asli item ini? 2 yang menaruhnya di atasku. Kemungkinan besar akan menjadi orang tua kelahiranku. Petik 2. Udara langsung menggumpal. Keduanya senang, karena keduanya menatap yang lain dengan mata lebar. Yun Ce merindukan jawabannya. Liontin ini adalah satu-satunya harapan untuk mengetahui masa lalunya, dan merupakan kunci untuk menemukan orang tuanya. Hari ini, dia akhirnya menemukan seseorang yang mengenalinya, dan di depannya, tatapan Yun Changhai berubah dari intens menjadi kusam. Semakin membosankan. Ini, apa yang orang tuamu tinggalkan untukmu? Dia memandang Yun Ce dan bertanya dengan suara pelan, serak yang kesulitan berbicara.
Iya, Yun Ce mengangguk, mengangkat liontin. Sambil bernafas dalam-dalam, dia berkata, tidak lama setelah saya lahir, orang tua saya diburu, dan seorang teman dekat orang tua kandung saya, yang adalah ayah angkat saya, diam-diam menukar putranya dengan saya untuk melindungi hidup saya. Orang tua pergi, tidak ada pesan lagi, dan satu-satunya yang mereka tinggalkan adalah liontin ini. Sejak saya masih muda, saya memakainya dengan saya, karena itu adalah satu-satunya bukti bahwa saya harus menemukan orang tua saya. Karena kamu mengenalinya, maka, tahukah kamu siapa yang meninggalkannya bersamaku? Siapa orang tua kandungku? Petik 2. Yun Ce, yang sangat ingin tahu jawabannya mengatakan sebanyak yang dia bisa tahu. Matanya terbuka lebar dengan penuh harap, menunggu berita yang diinginkannya dari mulut Yun Changhai. Saat dia menceritakan apa yang dia tahu, ekspresi di mata Yun Changhai bergetar semakin keras. Begitu banyak, air mata semakin banyak mengalir. Tangan kanan Yun Changhai yang diperpanjang terasa kaku di udara dan dia kejang untuk sementara waktu tanpa menurunkan tangannya. Atau mungkin, di bawah kegembiraan yang ekstrim, dia lupa bagaimana mengendalikan tubuhnya sendiri. Dia menatap Yun Ce, tidak berkedip untuk sementara waktu. Setelah Yun Ce selesai berbicara, bibirnya menganga, tapi dia tidak membuat suara. Tidak lama kemudian suaranya yang gemetaran berkata dengan tidak masuk akal, anak. Kamu, tahun ini, bagaimana, berapa umurmu? 19. Jawab Yun Ce. Dia baru saja berulang tahun bulan ini bulan lalu. Dia diasingkan dari keluarganya pada usia 16 tahun, dan sudah hampir 3 tahun sejak dia dipaksa meninggalkan kakek dan bibi kecil. 19, gumam Yun Changhai, dan setiap kali, ekspresi di matanya menjadi semakin tidak pasti. Lengannya yang kaku di udara bergerak, dan jari-jarinya menjadi postur yang relatif lembut. Kamu datang ke sini, tunjukkan tangan kirimu. Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu, dan tidak akan merebut barang-barangmu. Tunjukkan tangan kiri Anda. Ekspresi Yun Changhai menjadi sangat aneh, mengejutkan Yun Ce sebentar. Tapi dari pandangan Yun Changhai, dia tidak bisa menemukan kedengkian atau kedinginan. Dia hanya ragu sejenak, lalu maju 2 langkah dan mengulurkan tangan kirinya. Yun Changhai mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan Yun Ce. Tiba-tiba, Yun Ce merasakan kekuatan aneh dan lembut datang dari pergelangan tangannya, yang dengan cepat melilit seluruh lengan kirinya. Dia baru saja akan bertanya tentang hal itu, ketika dia tiba-tiba melihat sebuah jari berukuran kecil, tanda pedang putih cerah perlahan muncul di atas punggung tangan kirinya. Apa ini? Melihat jejak ini tiba-tiba muncul dari tubuhnya, Yun Ce bertanya dengan takjub. Dan pada saat Yun Changhai melihat tanda itu, dia tiba-tiba menangis. Dia memandang Yun Ce melalui mata berkabut yang dipenuhi dengan air mata. Itu adalah tatapan yang tidak bisa dipahami Yun Ce. Suara, Om, yang dia keluarkan dari bibirnya, adalah jenis nada menangis yang disebabkan oleh emosinya yang telah keluar dari kendali. Ini adalah tanda keluarga Yunku dari pegangan mendalam yang tidak terbangun. Ini membuktikan bahwa kamu adalah keturunan keluarga Yunku. Milikku, cucu biologis Yun Changhai. Beberapa kata terakhir bergemuruh dan meledak di sebelah telinga Yun Ce, dan menyebabkan hatinya terkejut. Apa yang kau katakan? Jejak putih mendalam menangani putih adalah bukti garis keturunan keluarga Yun. Hal yang Anda kenakan sejak Anda muda adalah harta keluarga Yun kami yang kami lindungi untuk keluarga Kaisar Iblis. Saya biasanya memakainya, dan tidak pernah meninggalkan tubuh saya. Ketika kami pergi ke benua langit yang hebat untuk menemukan Kaisar Iblis, aku mempercayakannya kepada putraku. Dan putraku mempercayakannya kepadamu. Kau adalah putra-putraku. Aku adalah kakek biologismu. Mulut Yun Ce terbuka, mata terbuka lebar, dan pesan dari langit ini mengejutkannya. Dia terhuyung-huyung dan mundur 2 langkah, lalu dengan gelisah menggelengkan kepalanya, mustahil. Mustahil. Bagaimana bisa kau menjadi kakekku? Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Tidak mungkin. Mustahil. Tidak mungkin, dikatakan secara tidak sadar di bawah kondisinya yang kacau. Setelah dia tahu Xiao Lai bukan kakek biologisnya, kata-kata, relatif darah, menjadi gagasan yang jauh dan jauh dari manapun. Liontin yang selalu menggantung di lehernya menjadi satu-satunya penghubung antara dia dan kerabat darahnya. Dan sekarang, di bawah kondisi yang sama sekali tidak dijaga, Yun Changhai, yang membawanya ke jurang ini, yang hidup berdampingan dengannya selama lebih dari setahun, yang menjadi seseorang yang harus dia bunuh. Tiba-tiba memberitahu dia bahwa dia adalah keluarganya, dan bahkan biologisnya kakek otaknya secara tidak sadar tidak dapat menerima ini, menyebabkannya jatuh ke dalam keadaan kacau, hampir sepenuhnya kehilangan kemampuan untuk berpikir. Ya, di dunia ini tanpa diduga ada jenis kebetulan ini, wajah Yun Changhai dipenuhi dengan air mata ketika suaranya yang bersemangat menjadi benar-benar tidak jelas, penandaan pegangan mendalammu dan liontin di tubuhmu adalah bukti yang tak terbantahkan. Apakah kamu ingat pada hari aku membawamu ke sini, junior dari wilayah pedang surgawi yang perkasa pernah berkata, bahwa 20 tahun yang lalu, untuk menemukanku, putriku dan istrinya masuk ke benua langit yang mendalam, dan akhirnya menemukan tempat yang dekat dengan tempat ini. Setelah itu, mereka diburu dan dikejar oleh wilayah pedang surgawi yang perkasa. Waktu, pengalaman, wilayah. Sepenuhnya bertepatan. Anda adalah keturunan putra saya, dalam 2-3 tahun di benua langit yang mendalam. Tertinggal. Yun Ce. Jika kamu benar-benar tidak percaya, maka kita bisa menggunakan tes paternitas darah untuk membuktikan hubungan keluarga. Itu yang paling langsung, tidak mungkin untuk dipalsukan dan dipertanyakan, cara pembuktian.
Kata Yun Changhai dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, membalikkan tangan kanannya, dan tetes darah segar jatuh dari ujung jari telunjuknya. Tes ayah darah adalah cara paling otoritatif untuk membuktikan hubungan keluarga. Dua tetes darah bercampur menjadi satu, dengan energi mendalam yang paling dasar. Jika itu adalah kerabat garis darah, itu akan melebur bahkan lebih lengkap, dan jika itu bukan kerabat garis darah, itu akan langsung terpisah. Tidak ada pengecualian. Apa yang dikatakan Ling Kun hari itu jelas terdengar keras dan jelas oleh Yun Che. Memikirkan kembali pada saat ini, waktunya ternyata secara bersamaan bertepatan. Jangan bilang. Jangan bilang. Jangan bilang itu benar-benar. Melihat tetesan darah Yun Changhai yang menetes dari ujung jarinya, Yun Che sangat gugup sehingga dia hampir mati lemas. Dia mengepalkan rahangnya dengan erat, membiarkan pikirannya menjadi setenang mungkin. Dia tidak berbicara, mengambil langkah ke depan dan mengulurkan jarinya, kekuatan yang dalam melonjak dan menembus ujung jarinya. Setetes darah perlahan diaglomerasi dan turun ke bawah, lalu menyentuh setetes darah Yun Changhai. Yun Che berjongkok sambil menahan nafas. Dia mengulurkan telapak tangannya ke arah dua tetes darah yang menyentuh. Telapak tangannya bergerak sangat lambat, jarak yang seharusnya dilintasi dalam sekejap, tetapi dia merasa seolah seabad telah berlalu. Akhirnya, seutas energi mendalam yang paling dasar dilepaskan dari telapak tangannya, membungkus ke bawah. Dua tetes darah bergetar pada saat yang sama, kemudian secara praktis, langsung. Sepenuhnya dan sepenuhnya, bergabung bersama. Otak Yun Che merasakan gelombang pusing. Tubuh Yun Changhai bergetar ketika kesedihan dan kebahagiaan yang tak berujung berkerumun di dalam hatinya, menyebabkan dia tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Dia melambaikan satu-satunya lengan yang bisa digerakkan, dan berteriak dengan suara serak yang bahkan dia tidak bisa mendengar dengan jelas, "Ah! Cucu saya, Anda adalah cucu saya, cucu biologis saya, cucu biologis." Petik 2. Dua tetes darah yang benar-benar bergabung sangat bermerek dalam mata dan jiwa Yun Che. Dia mengangkat kepalanya, menatap Yun Changhai, dan tanpa sadar berbisik, "Kamu benar-benar. Kakek saya, kakek saya." "Iya, iya, aku." Yun Changhai menjulurkan kepalanya ke arah langit, tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa, dan melolong, "Langit tidak buruk bagiku, mereka tidak hanya membiarkan aku memiliki cucu, mereka mengirim dia di sisiku, dan dia bahkan sangat luar biasa. Satu-satunya orang muda yang aku kagumi dalam hidupku, sebenarnya adalah cucu kandunganku." Haha, hahaha, langit bukan tidak baik bagiku, langit benar-benar tidak baik bagiku. Petik 2. Bab 296 Relatif Darah 2. Kamu benar-benar, kakekku. Bahkan dengan semua bukti yang jelas diletakkan di depannya, tetes darah yang digabung, bukti yang tak terbantahkan, dia mengeluarkan suara bertanya. Bukannya dia tidak mempercayainya, tetapi pukulan dari kebenaran yang mengejutkan itu menyebabkan otaknya, yang berada dalam kekacauan, sulit untuk menerimanya. Anakku, kata Yun Changhai dengan wajah penuh air mata, aku benar-benar tidak berpikir bahwa aku benar-benar memiliki seorang cucu sejak 19 tahun yang lalu. Kau mewarisi garis keturunan keluarga Yun kami, namun menderita kesulitan yang menyedihkan. Sejak lahir, Anda terpisah dari orang tua Anda dan belum melihatnya sejak itu. Kakek tidak pernah memberimu sedikit perhatian, dan hari pertama aku bertemu denganmu, aku hampir membunuhmu. Aku benar-benar kakek yang paling tidak kompeten, paling memalukan di dunia ini. Langit melihat kesengsaraan ini dan telah memungkinkan kita untuk bersatu kembali sebagai kakek dan cucu dalam hidup ini. 100 tahun ini, saya terus-menerus memarahi surga, tetapi sekarang, dalam hidup saya tidak pernah bersyukur kepada para dewa seperti saya hari ini. Kamu benar-benar, kakekku. Yun Che masih bergumam tanpa jiwa. Aku tahu aku tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi kakekmu. Aku tidak pernah memberimu sedikit pun perawatan dan membawamu ke tempat yang penuh bencana ini. Betapapun kamu membenciku, salahkan aku, itu benar-benar pantas. Yun Changhai, Raja Iblis yang kuat ini yang mungkin mengejutkan alam iblis ilusi dan 4 tempat suci yang besar, merobek-robek setiap kata saat ini. Mungkin semua air mata yang dia keluarkan dalam pasangannya 100 tahun ketika ditambahkan, tidak akan sebanyak seperti hari ini. Yun Che berdiri sedikit, menatap pria tua yang acak-acakan itu memiliki rambut putih kotor dan berantakan, dan wajah kurus basah penuh air mata. Hidungnya tiba-tiba dipenuhi dengan gelombang kesedihan dan kesedihan yang besar. Keluarga. Di depan matanya adalah keluarganya, kakeknya, keluarga yang paling dicintai. Anggota keluarga sejati pertamanya dalam 2 kehidupannya. Ayah. Keakraban yang tak tertandingi dari kata yang dia katakan berkali-kali di dunia ini, sangat berombak ketika berteriak pada saat ini. Itu sulit, namun tanpa sadar meninggalkan mulutnya. Karena di mata Yun Changhai, dia melihat konten yang persis sama di mata kakek Xiaolai. Jenis cinta dan kasih sayang yang mendalam di dalam darah mereka yang tidak akan ragu untuk memberikan seluruh dunia mereka kepadanya. Seluruh tubuh Yun Changhai kaku, seluruh tubuhnya terasa seolah-olah dia mengambang di dalam awan. Dia dan Yun Che hidup bersama selama 16 bulan, cukup baginya untuk memiliki pemahaman paling mendasar tentang Yun Che. Bakat dan potensinya yang luar biasa tidak mungkin diperkirakan. Ketekunannya juga membuatnya sangat terperanjat. Temperamennya sombong, dan dia kadang-kadang akan menunjukkan penghinaan. Martabat dan kehormatannya tidak diizinkan untuk disentuh. Yun Changhai sama sekali tidak memiliki harapan berlebihan bahwa ia akan dipanggil kakek dari orang seperti itu, karena Yun Changhai hanya merasa bersalah, dan berpikir bahwa ia berhutang terlalu banyak padanya.
Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memanggilnya seperti seorang kerabat darah dari jarak sedekat ini. Kebahagiaan dan pemenuhan pada saat itu, memungkinkannya untuk merasakan bahwa bahkan jika dia akan mati seketika sekarang, dia akan rela berjuta kali. Kamu bersedia untuk mengenali saya? Anda tidak. Salahkan saya, tanya Yun Changhai dengan suara bergetar. Yun Ce menggelengkan kepalanya dengan sangat lambat dan berkata, kamu adalah kakekku. Tanpa Anda, bagaimana saya bisa berada di dunia ini? Anda adalah kakek saya, jadi bagaimana saya bisa menyalahkan Anda? Saya akhirnya menemukan keluarga saya. Kakek, tahun ini, Anda telah menderita. Yun Ce berjalan maju setelah kata-kata mereda dan memeluk Yun Changhai dengan ganas. Dia memeluk anggota keluarga pertama yang dia temukan. Mereka tidak memiliki hubungan membina di antara mereka, dan bahkan memiliki kebencian dan permusuhan masa lalu, tetapi ini tidak penting lagi. Dia tidak akan bersikap dingin dan terlalu sombong untuk menolak cinta keluarga ini. Dia tidak akan menyalahkan kakeknya karena tidak memenuhi bahkan sehari pun tanggung jawab kakek. Mereka adalah keluarga, mereka memiliki darah yang sama mengalir di dalam tubuh mereka. Fakta tunggal ini, sudah cukup. Setelah berpisah dengan Xiaolai dan bibi kecil, hatinya hancur. Dalam dua kehidupannya, dia benar-benar mengerti bahwa cinta keluarga adalah sesuatu yang berharga untuk segalanya, adalah sesuatu yang layak untuk digunakan seumur hidupnya untuk melindungi dan menghargai. Anak baikku. Dengan erat memeluk cucu yang dikirim surga kepadanya, suasana hati Yun Changhai akhirnya benar-benar runtuh. Tidak peduli dengan citranya, ia mulai menangis dengan keras. Ayahmu bernama Yun Qinghong. Meskipun saya sudah berusia beberapa ratus tahun, saya hanya memiliki satu putra yang adalah ayahmu. Bakatnya tidak terlalu buruk, dan dia telah membangunkan pegangan mendalam yang sama yang saya miliki. Ibumu bernama Mu Yurou dan juga dari keluarga penjaga Kaisar Iblis, dan merupakan putri pemimpin keluargamu. 12 keluarga penjaga ada untuk melindungi Kaisar Iblis dan tidak ada keterasingan di antara mereka. Hubungan antara keluarga Yun kami dan keluargamu selalu menjadi yang terbaik, dan ayah dan ibumu adalah teman masa kecil yang tumbuh bersama. 100 tahun yang lalu, ketika saya meninggalkan Illusory Demon Realm sendirian, mereka baru saja menikah. Petik 2. 100 tahun ini, mereka pasti sangat khawatir. Alasan mereka akan menanggung risiko sangat besar untuk datang ke benua langit yang mendalam mungkin karena mereka mendengar dari suatu tempat bahwa aku belum mati. Aku hanya tidak berpikir bahwa selama mereka berada di benua langit yang sangat besar untuk mencari aku, mereka benar-benar akan memiliki Anda. Mungkin bahkan mereka tidak mengharapkan Anda. Petik 2. Kakek dan cucunya berdiri saling berhadapan, dan setelah tenang, mereka saling bercerita tentang pengalaman dan kisah mereka sendiri. Satu-satunya hal yang saya tidak tahu, adalah bagaimana mereka melakukannya sekarang. Orang yang disebut Lin Kun mengatakan bahwa mereka melarikan diri dari benua langit yang mendalam, tetapi periode waktu yang lama dalam melarikan diri dengan luka berat hampir memadamkan kekuatan hidup mereka. Yun Changhai menghela napas dalam-dalam dengan wajah yang dipenuhi dengan kekhawatiran dan rasa kehilangan. Serta kebencian mendalam yang tersembunyi. Yun Ce tidak berbicara. Sampai sekarang, dia masih belum pulih dari kebenaran tentang kelahirannya. Dia sebenarnya bukan seseorang dari benua langit yang mendalam. Tanah airnya, sebenarnya adalah dunia lain tempat iblis memerintah dunia. Meskipun jiwanya cukup kuat, dalam waktu sesingkat itu sulit untuk sepenuhnya menerima kebenaran. Meskipun ayahmu tidak menemukanku, bukan hanya dia memiliki kamu di benua langit yang mendalam, dia sebenarnya telah membuat teman sejati. Itu bisa dikatakan pencapaian yang luar biasa. Untuk melindungi putra seorang teman, ia menukar putranya sendiri ke dalam situasi kematian yang tak terhindarkan. Menuju orang yang membina Yun Ce, Yun Changhai sangat berterima kasih dan bertanya, ayah angkatmu dan ibu angkatmu, apakah mereka masih sehat? Yun Ce menggelengkan kepalanya, menutup matanya dan berkata, ayah angkat Paman Xiao diburu dan ditanya tentang di mana orang tua saya berada oleh orang misterius setelah beberapa saat. Kemudian, dia dibunuh oleh orang misterius itu. Ibu angkat meninggal segera setelah karena kesedihan. Setelah nenek melahirkan bibi kecil, karena kehilangan putranya, dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Saya masih belum melihat dengan jelas seperti apa mereka. Kakek yang merawat saya dan melindungi saya ketika saya tumbuh dewasa. Dia memperlakukan saya seolah-olah saya adalah cucunya sendiri, karena saya bertahan dengan banyak keluhan dan cemoohan tanpa suara. Yun Changhai bergerak dengan kasar, dan kemudian berkata dengan suara berat, Cir, kita tidak akan pernah bisa melupakan kebaikan besar ini. Kakekmu Xiaolai, kamu harus memperlakukan dan menghormatinya seolah-olah dia adalah kakek biologismu. Dan kamu harus membalas dendam atas kebencian hebat ini. Yun Ce perlahan mengangguk dan diam-diam mengencangkan kedua tangannya, berpikir kembali ke 3 tahun yang lalu ketika dia pergi, dan apa yang dia katakan di depan makam Xiao Ying. Dia berkata kepada dirinya sendiri dalam hati, Paman Xiao, aku akhirnya tahu siapa yang membunuhmu. Akan ada hari aku akan menawarkanmu darah mereka di depan kuburmu. Yun Ce mengangkat tali di lehernya dan bertanya, kakek, apa sebenarnya benda ini? Itu disebut cermin samsara, jawab Yun Changhai. Nama ini menyebabkan hati Yun Ce menjadi sangat terkejut. Sebenarnya itu adalah apa yang dikatakan Jasmine, salah satu dari 7 harta karun mendalam surgawi, cermin samsara. Kemudian, 2 kehidupan yang bernilai pengalaman luar biasa benar-benar karena itu. Jika itu benar-benar cermin dari samsara, maka itu sudah cukup untuk sepenuhnya menjelaskan sejumlah besar pertanyaan dan keraguan Yun Ce.
Tapi ekspresi Yun Changhai tenang ketika dia mengatakan kata-kata, cermin samsara. Yun Ce menekan emosinya dan bertanya dengan penuh arti, lalu apa fungsinya? Aku tidak tahu. Yun Changhai menggelengkan kepalanya, saya hanya tahu namanya. Itu adalah harta keluarga iblis kaisar yang mereka temukan sejak lama. Keluarga kaisar iblis mengatakan bahwa dalam legenda, itu bisa benar-benar mengubah nasib dan nasib seseorang. Jika keluarga kaisar iblis suatu hari menurun, itu bahkan bisa membantu keluarga bangkit sekali lagi. Tetapi tidak ada yang tahu bagaimana itu harus digunakan, dan lebih dari itu tidak tahu penggunaan sebenarnya dari item tersebut. Itu dipercayakan oleh keluarga kaisar iblis kepada keluarga Yun kami untuk melindungi, dan di bawah perlindungan saya selama bertahun-tahun, saya belum pernah melihat reaksi atau kekuatan darinya. Tapi entah bagaimana harta ini ditemukan oleh Four Great Sacred Grounds. Mereka tampaknya menyebutnya, harta karun yang mendalam surga, dan berusaha untuk memilikinya. Itulah alasan dibalik kebencian antara dunia iblis ilusi dan 4 tempat suci. Petik 2. Yun Ce meraih cermin samsara dan merasakan gelombang linglung. Dia tidak tahu bagaimana menggunakan cermin samsara. Tetapi dari 2 kehidupannya, ia telah sepenuhnya melepaskan surga yang berlawanan dengan kemampuannya, membawanya kembali dari kematian 2 kali, dan mengubah hidupnya. Setelah diracuni sampai mati oleh Xiao Yulong di benua langit yang mendalam. Cermin samsara melepaskan kekuatannya untuk pertama kalinya, memungkinkannya untuk bereinkarnasi ke benua Azure Cloud, tetapi bereinkarnasi tanpa ingatannya. Setelah dia melompat ke kematiannya dari tebing di benua Azure Cloud, cermin samsara melepaskan kekuatannya untuk kedua kalinya, memungkinkan dia untuk kembali ke benua langit yang mendalam, bangun dari mayat yang seharusnya mati, dan kali ini, dia dibawa kembali dengan semua ingatannya. Di benua langit yang hebat, kematiannya diselingi, tetapi tidak ada tanda-tanda kesalahan. Adapun hidupnya di benua Azure Cloud, ingatannya dicap sebagai mimpi. Menurut deskripsi Yun Changhai, setelah keluarga kaisar iblis memperoleh cermin samsara, mereka tampaknya tidak pernah menggunakan kekuatannya. Lalu apa sebenarnya yang menyebabkannya menggunakan kekuatannya? Mungkinkah itu kematian? Atau mungkin itu harus pada orang tertentu? Sebelum saya datang ke benua langit yang mendalam, saya mempercayakannya kepada ayah Anda. Saya tidak pernah berpikir bahwa ketika dia datang untuk mencari saya, dia benar-benar membawanya. Mungkin dia pikir itu bisa digunakan sebagai pertukaran untuk hidup saya. Dia benar-benar meremehkan mereka yang disebut orang suci, dan betapa hina mereka. Yun Changhai mengangkat kepalanya, tatapannya menjadi sangat tajam dan dingin. Dia memandang Yun Ce dan mengucapkan setiap kata dengan nyaring, "Cir. Sebagai kakekmu, aku harus meyakinkanmu untuk melepaskan kebencian, melupakan semuanya dan menjalani kehidupan yang damai. Tapi aku tidak bisa melakukan itu. Keluarga Yun kami adalah keluarga kerajaan dari dunia iblis ilusi. Seorang anggota dengan nama Yun bisa saja lemah, tetapi tidak ada dari kita yang pengecut. Saya ingin Anda ingat, siapa saja yang menyakiti orang tua angkat Anda yang menyelamatkan hidup Anda, yang melukai orang tua kandung Anda, membuat mereka melalui pengalaman diburu, dan tidak tahu apakah mereka mati atau hidup, yang membuat kakekmu menderita siksaan selama 100 tahun, dan yang memisahkanmu dari orang tua kandungmu tepat setelah kau lahir, sampai pada titik di mana kau bahkan belum bertemu mereka sampai hari ini. Kau harus dengan kuat mengukir kebencian ini ke dalam hatimu. Kecuali Anda memusnahkan wilayah pedang perkasa surgawi, jangan pernah menghapusnya dari hati Anda." Yun Ce tidak berbicara dan perlahan mengangguk. Bab 297 membangkitkan menangani yang sangat besar. Dalam belokan kejadian yang tak terduga, Yun Ce akhirnya menemukan kerabat darah pertama dalam hidupnya. Ini tak diragukan lagi adalah takdir bermain lelucon padanya. Namun, Yun Ce tidak dapat menentukan apakah ini adalah lelucon yang dipenuhi dengan niat baik, atau lelucon yang dipenuhi dengan niat jahat. Meskipun dia menemukan kerabat darah, orang itu telah menderita 100 tahun kesengsaraan. Jika situasi semacam ini terjadi pada orang luar, Yun Ce hanya akan mengasihani orang itu. Namun, ini terjadi pada kerabat darahnya, dan apa yang dia rasakan adalah sakit hati yang menusuk jiwa. Awalnya, membunuh iblis ini, adalah satu-satunya cara keluar dari sini. Namun, sekarang, iblis ini ternyata adalah kakeknya, jadi bagaimana dia bisa bertindak melawan kerabat darahnya yang akhirnya berhasil dia temukan, hanya demi kebebasannya sendiri. Yun Ce berdiri, meraih dan mengangkat kesalahan naga. Mengaktifkan Burning Heart, dia mengayunkan Phoenix Break di atas dengan semua kekuatannya. Api Phoenix berdesing saat mereka melonjak ke atas, menyerang dengan kejam di atas. Setelah itu, dengan suara, ding, yang lembut, Phoenix Break menyebar di udara, sementara di atas, lupakan segala kerusakan yang muncul, bahkan tidak setitik pasir atau tanah jatuh. Tidak berguna, Yun Changhai menggelengkan kepalanya. Penindasan pedang hukuman surga, jauh lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Bahkan jika Anda tumbuh 10 kali lebih kuat, masih tidak mungkin untuk melakukan 1 inci kerusakan padanya. Dia mengungkapkan senyum ramah, dan melambai ke arah Yun Ce. "Ayo, datang ke sisiku. Mari kita kakek dan cucu mengobrol dengan baik. Saya memiliki banyak hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda." Petik 2. Setelah mengenali satu sama lain sebagai kerabat, suasana yang mereka bangun di antara mereka secara alami juga terbalik. Seiring dengan berlalunya waktu dan ketenangan di hatinya, Yun Ce menjadi lebih jelas tentang identitas kakeknya dalam kesadarannya. Dia berdiri di depan Yun Changhai, dan mendengarkan setiap kata-katanya. Medan, struktur, kebiasaan realem iblis-iblis. Munculnya keluarga Yun dan keadaan saat ini, dan asal-usul keluarga Kaisar Iblis. Persahabatan antara dia dan Kaisar Iblis saat itu.
Permaisuri iblis kecil yang mungkin saat ini penguasa Illusory Demon Realm. Persaingan antara 12 keluarga penjaga. Dendam antara Realm Demon Illusory dan 4 Great Sacred Grounds. Situasi dasar dari 4 Great Sacred Grounds saat ini dan kekuatan mereka. Yun Changhai terus-menerus menjelaskan kepada Yun Che, dan juga, dia ingin tahu apa yang dialami Yun Che dalam beberapa tahun ini, dan kesejahteraannya. Yun Che menceritakan masa kecilnya, menjelaskan tahun-tahun ejekan, cemoohan dan harga diri rendah yang dia alami. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia sudah menikah. Dia mengatakan kepadanya bahwa ketika dia berusia 16 tahun, dia bertemu dengan seorang guru yang sangat kuat, dan nasibnya mulai berubah saat itu. Yun Changhai mendengarkan dengan penuh perhatian, takut bahwa dia mungkin akan kehilangan satu kata pun. Ekspresinya sesekali mengungkapkan ekstasi, sesekali, itu adalah kesedihan. Kadang-kadang, itu adalah amarah, dan kadang-kadang, dipenuhi dengan senyum. Dalam suara Yun Che, dia tampaknya telah menghabiskan setiap emosi. Yun Changhai mengambilnya, dan mengobrol selama 3 hari penuh dan malam, berharap dia bisa memberitahu Yun Che semua yang dia tahu. Kakek, jangan khawatir. Tidak ada jalan kematian yang pasti di dunia ini, kita pasti akan menemukan cara untuk melarikan diri dari sini. Yun Che melihat lubang hitam di atas, dan berkata dengan kerutan yang kencang. Ho, tentu saja, Yun Changhai dengan tenang tertawa. Dalam beberapa hari ini, di bawah kegembiraan yang ekstrim, ekspresinya telah memerah sedikit, dan semangatnya beberapa kali lebih baik dari sebelumnya. Khususnya matanya, tidak lagi sedingin air yang tergenang, melainkan berubah menjadi sangat lembut. Dia meletakkan tangannya di dadanya, dan perlahan berkata, Cir, aku punya sesuatu yang ingin aku berikan padamu. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, dia menerapkan kekuatan yang kuat dengan tangannya. Energinya yang dalam melonjak, dan segera setelah itu, dia mengeluarkan erangan yang ditekan, dan rasa sakit melintas di wajahnya. Sebuah massa cahaya putih, yang seukuran kepalan tangan, meludahkan dari mulutnya, dan mendarat di tangan Yun Changhai. Massa cahaya putih ini adalah lapisan energi mendalam yang melindungi, dan itu dengan aman menyelimuti benda di dalamnya. Yun Che mengambil beberapa langkah lebih dekat, massa cahaya pelindung ini sangat padat, dan memancarkan aura tingkat yang sangat tinggi yang tidak dapat dipahami Yun Che. Jelas, ini adalah sesuatu yang didirikan Yun Changhai sebelum dia ditekan. Dia bertanya, mungkinkah ini adalah hal yang kamu ingin aku serahkan ke realem iblis-iblis sebelumnya? Sebelumnya, dia masih bertanya-tanya di mana benda yang ingin dipercayakan Yun Changhai kepadanya. Jadi itu benar-benar tertelan di perutnya setelah dia melindunginya dengan energi yang dalam. Benar, Yun Changhai menarik napas dalam-dalam. Ambil ini, jangan mencoba memeriksa apa yang ada di dalamnya. Jika suatu hari Anda mendapatkan kemampuan untuk menuju ke realus iblis-iblis, kemudian serahkan ke penguasa ilusori iblis realem saat ini. Ke tangan Little Demon Empress. Anda pasti harus menyerahkannya kepadanya secara pribadi, jangan biarkan orang lain menyentuhnya. Petik 2. Yun Che mengambil benda yang diselimuti oleh massa cahaya putih, langsung menyimpannya ke Sky Poison Pearl-nya, dan kemudian, mengangguk hati-hati. Kakek, jangan khawatir, sebelum bertemu Little Demon Empress, bahkan jika aku mati, itu tidak akan mendarat di tangan siapapun. Petik 2. Bagus, tentu saja, aku percaya pada kata-katamu. Yun Changhai memberikan senyum yang menghibur, dan sekali lagi, mengangkat lengan kanannya. Ayo, beri aku tangan kiri kamu. Petik 2. Yun Che patuh mengulurkan tangan kirinya. Kakek, kamu. Kekuatanmu saat ini masih terlalu lemah. Sangat disayangkan bahwa energi yang mendalam tidak dapat diteruskan, jika tidak, saya tidak akan ragu untuk menyerahkan semua energi saya kepada Anda. Kekuatan saya saat ini sedang ditekan oleh tingkat besar, satu-satunya hal yang dapat saya bantu, adalah untuk membangkitkan pegangan mendalam Anda sebelum waktunya. Petik 2. Ketika kata-kata Yun Changhai jatuh, gelombang energi yang mendalam, seperti lautan yang mengamuk, tiba-tiba memasuki lengan kiri, dan membawa serta rasa sakit yang terasa seolah-olah seluruh tangannya akan meledak. Pada saat yang sama, tanda berbentuk pedang putih muncul kembali di punggung tangannya. Kakek, tepat ketika Yun Che hendak bertanya, mata Yun Changhai tiba-tiba tertutup rapat. Ekspresinya berat dan tegas. Dia langsung menutup mulutnya, dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Pada saat yang sama, ia menekan energinya sejauh mungkin, membiarkan seluruh tubuhnya berada dalam kondisi yang benar-benar tak berdaya. Yun Changhai telah mengatakan ini. Pegangan mendalam di keluarga Yun mereka, secara alami akan terbangun ketika energi mendalam seseorang mencapai alam mendalam langit. Saat ini, Yun Che hanya di tingkat ke-6 dari alam mendalam bumi. Dari kata-kata Yun Changhai, ia berencana untuk secara langsung membangunkan pegangan mendalam Yun Che saat ia masih di alam mendalam bumi. Pegangan mendalam Yun Changhai dirilis, berubah menjadi sinar panjang cian mengalir cahaya, yang berputar-putar dan menari-nari di sekitar lengan Yun Che. Perasaan sakit di lengannya menjadi lebih berat, seolah-olah itu bisa pecah kapan saja. Yun Che sedikit mengepalkan giginya, dan tidak mengeluarkan satu erangan. Melihat Yun Changhai, giginya bahkan lebih kencang dari Yun Che, dahinya sudah dipenuhi keringat hangat, dan seluruh tubuhnya sedikit bergetar, seolah-olah dia menguras energi yang dalam tanpa ragu, dan menahan rasa sakit yang bahkan jauh lebih menyakitkan. Lebih besar dari Yun Che. Apa Yun Che tidak tahu adalah bahwa menangani mendalam seseorang secara prematur adalah tugas yang sangat sulit. Dengan kekuatan Yun Changhai saat ini, dia hanya nyaris tidak bisa melakukannya. Dan hampir semua kekuatannya di tubuhnya akan habis sebagai konsekuensinya.
Melingkar pegangan mendalam Qian menjadi lebih cepat, dan perasaan ekspansi di tangan kiri Yun Ce mulai menjadi lebih parah, seolah-olah itu bisa meledak di detik berikutnya. Pada saat ini, menyertai geraman Yun Changhai, lengan baju di tangan kiri Yun Ce tiba-tiba meledak, mengungkapkan seluruh lengan kirinya. Di lengannya, lampu merah-merah yang panjangnya sekitar 15 cm jelas bersinar. Saat lampu merah-merah ini muncul, pikiran Yun Ce dan pembuluh darah yang dalam bergetar hebat, seolah-olah dia merasakan ada sesuatu yang ditambahkan di lengannya. Sesuatu yang, meskipun tidak dikenal, terhubung erat dengan pembuluh darah dan pembuluh darahnya yang dalam. Garis keturunan keluarga Yun yang dibawanya, pegangan sangat besar yang menjadi miliknya, terbangun prematur pada saat ini. Urk! Yun Changhai mengerang lega, dan melepaskan cengkeramannya dari lengan Yun Ce, seluruh tubuhnya bergetar karena kelelahan yang ekstrim. Sementara pada saat ini, rasa tidak dikenal di lengan Yun Ce benar-benar menghilang, dan dia buru-buru melangkah maju untuk mendukung Yun Changhai. Kakek, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Yun Changhai melambaikan tangannya, dan terengah-engah. Dia mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah lengan Yun Ce. Ketika dia melihat tanda pegangan merah tua itu, dia tertegun. Bagaimana mungkin? Merah. Merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, ungu. Di antara 7 warna pegangan mendalam, merah adalah yang terlemah. Dalam keluarga Yun, 9 dari 10 dari pegangan besar berada di kisaran merah, oranye, dan kuning, 3 warna ini. Dan, di dalam mereka, 9 dari 10 yang lain berwarna oranye dan kuning, pegangan merah yang dalam hanya membuat 10% dari mereka yang kecil, dan kemungkinan muncul hampir sama dengan pegangan hijau yang mendalam. Karena gagang merah yang dalam adalah rasa malu murid-murid Yun, praktisi yang membangun gagang merah yang dalam, langsung dianggap sebagai sampah yang benar-benar buruk. Mereka hanya bisa berakhir sebagai pelayan atau tukang untuk keluarga Yun. Lupakan dalam keluarga Yun, bahkan jika mereka akan pergi keluar, mereka masih akan dipandang rendah oleh orang lain. Yun Changhai, sebagai tuan dari keluarga Yun, dia dan putranya Yun Qinghong keduanya membangunkan cian mendalam yang luar biasa. Dan di mata Yun Changhai, dengan bakat Yun Ce, dia yang mewarisi darah mereka, Yun Changhai dengan kuat percaya bahwa itu adalah handle yang dalam setidaknya akan menjadi cian juga, atau bahkan mungkin berwarna biru. Dan betapapun buruknya, itu harus tetap hijau, namun, dia jelas tidak menyangka, apa yang dia bangun sebenarnya adalah pegangan mendalam merah paling murni yang dipandang sebagai penghinaan oleh keluarga Yun. Kejutan dan kekecewaan di wajah Yun Changhai jelas ditangkap oleh Yun Ce. Dia melirik tanda merah di lengan kirinya, dan dengan lembut berkata, pegangan mendalam merah, harus menjadi pegangan mendalam terlemah, kan? Maaf, kakek, aku mengecewakanmu. Petik 2. Tidak tumbuh di dalam keluarga Yun, dia tidak sepenuhnya yakin apa arti mendalam menangani bagi murid-murid Yun, jadi, bahkan itu adalah pegangan mendalam merah terlemah, dia tidak benar-benar terlalu kecewa. Setelah semua, dengan pegangan mendalam merah tambahan, baginya, itu hanya akan meningkatkan kekuatannya, dan bukan benar-benar kerugian. Dia bisa lebih atau kurang memahami perasaan Yun Changhai. Dia pernah mengatakan bahwa, pegangan mendalam adalah kemuliaan terbesar dari keluarga Yun, dan ketika dia berjuang dengan semua kekuatannya untuk secara prematur membangunkan pegangan mendalam Yun Ce yang dalam, tentu saja, dia membawa banyak harapan. Tanda berwarna merah itu, tak diragukan lagi telah mengubah semua harapan tinggi menjadi kekecewaan. Ini, tidak apa-apa, namun, Yun Changhai menggelengkan kepalanya, dan kemudian, tersenyum santai. Cukup bagus untuk berhasil membangunkan pegangan mendalammu, jadi bagaimana jika itu adalah pegangan pangkal merah? Cucu saya memiliki bakat yang luar biasa, dan bahkan telah mewarisi darah binatang suci Phoenix. Lupakan saja itu hanya pegangan yang dalam merah, bahkan jika kamu tidak memiliki menangani yang mendalam sama sekali, kamu pasti masih tidak akan lebih buruk dari orang lain. Petik 2. Kekecewaan Yun Changhai hanya bertahan sesaat sebelum benar-benar menghilang. Kata-katanya bergema, dan datang dari lubuk hatinya. Itu pasti tidak kuat sedikit pun, melainkan, dia menjadi orang yang menghibur Yun Ce. Yun Ce merasakan hatinya hangat, dan sangat mengangguk. Kakek, jangan khawatir. Saya pasti tidak akan lebih lemah dari orang lain, dan jika saya kembali ke keluarga di masa depan, saya pasti akan unggul atas semua orang yang berasal dari generasi yang sama juga. Saya pasti tidak akan mempermalukan reputasi kakek. Petik 2. Bagus. Saya percaya cucuku yang baik. Yun Changhai menepuk pundak Yun Ce, wajahnya menunjukkan senyum senang. Tapi, alasan mengapa kamu memiliki pegangan merah yang mendalam, jelas bukan karena kurangnya bakatmu. Kekuatan dari pegangan sangat besar, setengahnya berasal dari pembuluh darah seseorang, sedangkan setengahnya lagi berasal dari pembuluh darah yang dalam. Sebelumnya, Anda telah mengatakan bahwa, tidak lama setelah Anda lahir, pembuluh darah dalam Anda telah lumpuh, dan Tuan Misterius Anda baru saja mengisi pembuluh darah dalam ketika Anda berusia 16 tahun. Pembuluh darah baru yang dalam, setelah itu, bukan milik Anda, bukan milik Anda. Bawaan yang mendalam, yang berarti, pada dasarnya tidak dapat menelurkan pegangan mendalam yang kuat, dan mungkin ada kemungkinan bahwa pegangan mendalam Anda bahkan tidak bisa muncul. Jika tidak, dengan bakat Anda, Yuner, bagaimana mungkin itu hanya pegangan merah yang mendalam? Tapi, itu tidak masalah. Sementara aku masih hidup, telah bersatu kembali dengan cucuku, dan bahkan hidup bersama begitu lama, aku sudah sangat berterima kasih kepada surga. Apa yang tidak puas tentang? Hahaha. Yun Changhai tertawa terbahak-bahak.
Tawanya dipenuhi kelelahan, namun, dipenuhi dengan kepuasan yang tak tertandingi juga. Bab 298 Mengusir Jiwa. Ayo, coba lepaskan peganganmu yang dalam. Ketika pegangan mendalam Anda terbangun, Anda akan secara alami memahami bagaimana itu digunakan. Kata Yun Changhai sambil tertawa. Yun Ce mengangguk. Memang, saat pegangan mendalamnya terbangun, koneksi roh lain muncul dalam jiwanya. Dan koneksi roh dari pegangan mendalam menghasilkan kekuatan yang tidak terasa asing sama sekali. Bahkan, itu seperti organ baru di dalam tubuhnya. Ketika dia menginginkannya untuk bergerak, lampu merah di atas lengan kirinya menyala. Setelah itu, lampu merah menyala tanpa suara terbang keluar dan melayang di samping tubuhnya. Mengikuti kehendaknya, itu berubah menjadi bentuk Dragon Vault. Selain perbedaan warna, penampilan eksteriornya persis sama dengan Dragon Vault. Melihat pegangan mendalam di sebelah tubuhnya, meskipun kekuatannya jauh dari milik kakek, perasaan gembira yang tak terlukiskan muncul di hati Yun Ce. Menyaksikan ekspresinya, Yun Changhai tersenyum puas, percaya pada perasaanmu. Bukan hanya kekuatan Anda, itu adalah bagian dari tubuh dan jiwa Anda. Meskipun ini adalah kelas terendah di antara Profound Handles, warna merah memiliki manfaatnya sendiri. Demikian pula, kekuatan handle mendalam muncul dari pemilik tubuh handle mendalam, sehingga ketika dirilis, itu juga akan mempercepat tingkat konsumsi energi yang mendalam serta energi mental. Semakin kuat handle mendalam, semakin besar tingkat konsumsi. Dengan demikian, pegangan mendalam merah memiliki tingkat konsumsi terkecil. Petik 2. Kata-kata Yun Changhai secara alami hanya kata-kata penghiburan. Sebagai level terendah dari menangani mendalam, apa yang disebut keuntungan dari pegangan mendalam merah ini hanya dapat dianggap sangat menggelikan. Pegangan mendalam merah mulai berubah menjadi berbagai bentuk di bawah kehendak Yun Ce, kadang-kadang, itu adalah pedang, kadang-kadang, itu tombak, terkadang, itu adalah damas panjang. Terkadang, itu adalah daun, bentuk tetesan air, dan bahkan bayangan pria. Yun Changhai melanjutkan, pegangan mendalam bukan hanya jenis bentuk kekuatan khusus. Itu juga bisa menjadi bentuk jiwa murni, dan menyerang jiwa lawan atau melakukan serangan mental. Petik 2. Serangan mental. Yun Ce tercengang. Setelah itu, dia memusatkan keinginannya dengan cepat, hampir seketika. Pegangan mendalamnya dengan cepat berubah hingga benar-benar tanpa jejak dan tanpa bentuk, menjadi bentuk jiwa yang murni. Sekali lagi, kekuatan dan mistisitas dari tumpukan mendalam melebihi harapan Yun Ce. Selanjutnya, hatinya bergetar, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Hehehe, menonton kegembiraan yang tak henti-hentinya di wajah Yun Ce saat dia mengoperasikan menangani mendalam yang baru dibangunkan, Yun Changhai mengangguk terus-menerus, dan berpikir kembali ke masa mudanya, ketika dia baru saja membangunkan pegangan mendalamnya. Saat dia tersenyum, bidang penglihatannya secara bertahap menjadi buram. Dia dulunya sangat kuat dan bangga, mampu memandang rendah segalanya. Dia adalah raja, hanya di bawah kaisar, namun sekarang, dia berada dalam kesulitan yang begitu menyedihkan dan mengerikan. Putranya telah dilukai mencoba menyelamatkannya, dan dia tidak tahu apakah dia masih hidup. Dia juga secara tidak sengaja membawa cucunya ke dalam jurang ini. Cucunya saat ini berusia 19 tahun, namun hingga hari ini, dia tidak pernah memikul tanggung jawab seorang kakek. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengonsumsi kekuatan asalnya sendiri, dan membantunya membangunkan pegangan mendalamnya lebih awal. Dalam 100 tahun terakhir, ia menderita melalui kesepian dan kesulitan, kesusahan, dan penghinaan, namun sejak awal, ia tidak pernah rela mati. Dia tidak ingin benda yang sedemikian penting bagi Kaisar Iblis hilang, dan terlebih lagi, tidak ingin mati di sini tanpa kontribusi. Namun hari ini, dia sudah mempercayakan objek penting itu kepada cucunya sendiri. Dia akhirnya bisa mengakhiri hidupnya yang menyedihkan dengan beberapa nilai. Cir, kemarilah. Petik 2. Yun Ce menarik menangani mendalamnya, dan berjalan ke depan Yun Changhai. Saat itu, ketika saya meninggalkan dunia setan ilusi untuk mencari Kaisar Iblis, saya secara tentatif menyerahkan beban berat keluarga kepada ayahmu, tetapi saya tidak memberitahu dia sebuah rahasia besar. Hanya garis keturunan Kaisar Iblis dan keluarga Yun saya yang tahu rahasia ini. Juga, rahasia ini diturunkan secara lisan oleh Kaisar Iblis atau penguasa keluarga Yun, sama sekali tidak ada orang lain yang tahu tentang itu. Jika Raja Iblis benar-benar mati, maka satu-satunya orang di dunia yang tahu rahasia ini adalah aku. Karena saya telah terjebak di sini, saya tidak akan pernah bisa melihat cahaya lagi. Hanya Anda yang akan bisa berhasil saya. Cer, mendekatkan telinga Anda ke saya. Petik 2. Hanya pasangan kakek cucu yang ada di sini di tempat ini, dan mustahil bagi orang lain untuk mendengar mereka berbicara. Tapi Yun Changhai tetap sangat berhati-hati, jadi terbukti betapa pentingnya rahasia ini. Yun Ce tidak mengatakan apa-apa lagi, memenuhi permintaan Yun Changhai dan bergerak mendekat. Kemudian, Yun Changhai, menggunakan suara yang sangat lembut, mengatakan sesuatu ke telinganya. Ah, apakah ini nyata? Setelah mendengar kata-kata Yun Changhai, Yun Ce mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut. Masalah ini menyangkut masa depan seluruh realem iblis ilusi. Anda harus menyimpan ini di hati Anda, dan memberitahu permaisuri setan kecil, yang saat ini mendominasi alam setan ilusori, dan Anda pasti tidak boleh memberitahu orang lain. Petik 2. Yun Ce mengangguk, aku akan mengingat semua kata-kata kakek di hatiku. Kakek, kamu tidak harus terlalu pesimis juga, kami pasti akan dapat menemukan cara untuk keluar dari sini. Dengan hati-hati aku akan menjaga rahasia yang kakek ini katakan kepadaku,
Tetapi untuk masalah memberitahu permaisuri iblis kecil tentang hal itu, tidak harus aku, akan lebih baik jika kakek melakukannya secara pribadi. Petik 2. Hahaha. Yun Changhai mulai tertawa dengan rasa terima kasih, saya sangat senang mendengar Anda mengucapkan kata-kata ini. Keluarga Yun saya berutang 19 tahun kepada Anda, dan kakek adalah orang yang menjebak Anda di sini, namun Anda tidak memperlihatkan sedikit pun keluhan. Tidak hanya Anda mau mengakui saya sebagai kakek Anda bahkan memperhatikan saya. Untuk memiliki cucu seperti itu, keluarga Yun saya benar-benar beruntung, dan itu juga merupakan kompensasi terbesar yang saya, Yun Changhai, terima dari surga di 100 tahun suram ini. Saya juga percaya bahwa jika Anda pernah bertemu orang tua kandung Anda pasti tidak akan menyalahkan mereka karena tidak melindungi Anda dengan baik saat itu. Meskipun tubuh Anda memiliki niat membunuh yang kuat, watak bawaan Anda masih sangat baik, sepertinya kakek Xiao yang membesarkanmu pastilah pria yang baik hati. Petik 2. Yun Che mengangguk ringan, dia adalah kakek yang sangat mulia. Petik 2. Yun Changhai melihat ke atas, dan berkata dengan sedih, saya benar-benar ingin berterima kasih padanya secara pribadi. Dalam ratusan tahun saya hidup, saya tidak pernah begitu bersyukur terhadap seseorang sebelumnya. Chair, ingat kata-kata saya sebelumnya. Suatu hari, Anda harus memberi hormat kepadanya seolah-olah dia adalah kakek biologis Anda untuk membalas kebaikan dan rahmatnya dalam membesarkan Anda. Petik 2. Yun Che mengangguk berulang kali. Baiklah, aku lelah, dan aku perlu istirahat sebentar. Pergilah keluar penghalang dan pelajari dengan cermat handuk mendalam yang baru Anda bangun. Hanya mempelajarinya dengan cermat akan memungkinkan Anda untuk secara bertahap menemukan kehalusan yang tak terbatas. Kata Yun Changhai sambil menutup matanya. Ya, kakek. Yun Che mengangguk, dan berjalan di luar penghalang. Untuk membangunkan pegangan mendalamnya, sepertinya Yun Changhai telah menghabiskan energi yang sangat besar. Sebelumnya, ketika dia berbicara, dia terengah-engah sepanjang waktu. Setelah berjalan di luar penghalang, Yun Che duduk. Dia memejamkan mata, namun tidak memikirkan tentang tumpukan besar, alih-alih, dia berpikir keras tentang bagaimana meninggalkan tempat ini. Yun Changhai telah terikat pada pedang hukuman surga dengan apa yang dikenal sebagai rantai meteorit. Suatu kali, Yun Che telah mencoba untuk menyerang rantai meteorit dengan patahan naga, tetapi itu tidak dapat menyebabkan kerusakan sekecil apapun, apalagi memutuskannya. Jasmine telah memberitahunya sebelumnya bahwa kekuatan penekan dari surga hukuman pedang dikaitkan dengan hati dan jiwa Yun Changhai. Selama Yun Changhai tidak mati, kekuatan penekan ini akan selalu ada. Sebaliknya, jika dia mati, kekuatan penindas akan hilang. Ini juga alasan dia bertekad untuk membunuh Yun Changhai sebelumnya. Sekarang dia tahu Yun Changhai adalah kakeknya, dia jelas tidak bisa bergerak melawannya lagi. Kalau begitu, jika dia ingin pergi sendiri. Yun Che membuka matanya dengan paksa, dan otaknya serasa ditusuk oleh arus listrik. Tidak mungkin Yun Changhai memiliki metode untuk meninggalkan tempat ini, jika tidak, dia tidak akan terjebak di sini selama 100 tahun. Selain membunuh Yun Changhai, dia tidak punya cara lain untuk pergi. Namun, fakta bahwa tidak bisa menyerang Yun Changhai tidak berarti bahwa Yun Changhai tidak akan bunuh diri untuk membebaskannya. Formasi penindasan jiwa-jiwa surga tidak efektif terhadap diri sendiri. Lalu mengapa Yun Changhai masih ingin dia belajar menangani mendalam di luar penghalang? Dan kata-katanya dari sebelumnya, memberitahunya tentang rahasia besar itu. Kakek. Yun Che meraung. Dia melompat tiba-tiba, dan menyerbu ke penghalang, begitu kakinya memasuki penghalang, dia membeku di tempat. Kepala Yun Changhai menggantung di depan dadanya. Bahkan di bawah teriakan ketakutannya, dia tidak responsif, dan Yun Che tidak bisa lagi merasakan sedikit pun kehidupan dari keberadaannya. Kakek, kakek. Pikiran seperti mimpi yang tiba-tiba muncul di benaknya tiba-tiba semakin mendekati kenyataan. Seluruh tubuh Yun Che bergidik, dan maju ke depan seolah-olah dia marah, menerkam di depan tubuh Yun Changhai. Namun apa yang ditanggapi bukanlah suara Yun Changhai, tetapi suara rantai meteorit jatuh. Rantai meteorit yang melilit tubuh Yun Changhai tiba-tiba mengendur sepenuhnya, dan jatuh ke tanah tanpa daya. Ini karena kunci untuk rantai meteorit juga terhubung dengan hati dan jiwa orang yang diikat. Ketika orang yang diikat mati, rantai meteorit akan secara otomatis mengendur. Aura yang mengesankan dari pedang hukuman surga juga menghilang tanpa jejak pada saat ini. Tidak ada sedikit pun kekuatan penekan yang berat dan tak terbatas yang tersisa, dan itu setenang pedang mati. Tubuh Yun Changhai, yang telah dibelenggu di sana selama 1 abad penuh, akhirnya memperoleh kebebasannya pada saat ini, jatuh perlahan ke depan kepelukan Yun Che. Yun Che memegang tubuh kakeknya dan perlahan berlutut ke tanah. Dia memandang ke depan tanpa ekspresi, tanpa suara, tanpa gerakan apapun, bahkan tanpa air mata, seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya seketika itu juga. Dia memutuskan pembuluh darah jantungnya sendiri. Untuknya membuat pilihan ini, aku tidak terkejut sama sekali. Kata Jasmine ringan. Yun Che. Yun Changhai telah meninggal, dan seperti yang dikatakan Jasmine, dia telah meninggal dengan memutuskan pembuluh darah jantungnya sendiri. Dia meninggal dengan sangat tenang, dan ekspresinya tenang. Senyum tipis masih tergantung di sudut wajahnya, dan itu semacam senyum senang dan puas. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa menghibur Yun Che. Di balik ekspresinya yang tersenyum diam-diam terbaring perasaan enggan dan perhatian yang mendalam. Pada saat ini, kata-kata terakhir Yun Changhai terdengar di samping telinga Yun Che. Sebelum dia meninggal, dia telah meninggalkan beberapa kata yang tersisa dari jiwanya. Chair,
Dalam periode waktu ini, kakek dapat melihat bahwa di dalam hatimu ada banyak orang, banyak masalah, dan kau rindu untuk meninggalkan tempat ini sepanjang waktu. Kakek yang telah mengecewakanmu, dan ini juga yang terakhir hal yang bisa dilakukan kakek untukmu. Jangan merasa sedih, meskipun kakek telah meninggal. Bagi kakek, ini adalah kelegaan yang sudah kurindukan siang dan malam. Untuk bertemu dengan Anda, dan mempercayakan sesuatu yang saya tidak bisa berikan kepada Anda, kakek tidak lagi memiliki penyesalan dan kekhawatiran. Aku bisa tenang dan pergi menemani Kaisar Iblis dengan puas. Selain itu, masih ada kamu sebagai kelanjutan dari kehidupan dan garis keturunan kakekmu. Petik 2. Cher, anakku yang baik, kakek tidak merawatmu dengan baik dalam kehidupan ini. Di dunia lain, kakek akan berdoa untukmu dengan seluruh waktu dan energinya. The Continent Sky Continent adalah rumah Anda, tetapi Illusory Demon Realm adalah tanah air Anda yang sebenarnya. Kakek berharap suatu hari, kamu bisa kembali ke Illusory Demon Realm, dan kembali ke keluarga Yun kita, dan biarkan orang tuamu tahu bahwa kamu masih hidup di dunia ini dengan selamat dan sehat. Jangan salahkan orang tuamu, mereka pasti sudah merobek hati mereka dan merobek paru-paru mereka mengkhawatirkanmu, merindukanmu selama 19 tahun ini. Keinginan terakhir kakek bukanlah balas dendam, atau ras iblis kaisar, tetapi keinginan untuk melihat kalian semua bersatu kembali sebagai sebuah keluarga. Kata-kata terakhir Yun Changhai memudar, dan dua garis air mata akhirnya bergulir di wajah Yun Che. Di atas kepalanya, gumpalan pasir mulai bergemuruh dan jatuh, yang menandakan bahwa kekuatan penekan dari surga hukuman pedang sudah menghilang sepenuhnya. Tapi Yun Che tidak bergerak untuk waktu yang lama, memeluk mayat Yun Changhai. Memeluk kerabat yang hilang setelah dia baru saja bertemu. Seluruh orang itu tampaknya telah menjadi patung yang sedih. Tanda pisah 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 tanda pisah. Pada saat yang sama, Heavenly Sword Villa. Ling Jie, yang baru saja menyelesaikan pelatihan, berjalan kembali ke halamannya dengan tubuh penuh panas. Saat dia hendak memasuki kamarnya, seorang murid pedang surgawi yang mengenakan pakaian yang dihiasi dengan pedang, bergegas masuk dengan terburu-buru, Tuan Villa muda kedua. Kakak senior Yun Peng, masalah apa yang mendesak ini? Ling Jie memalingkan wajahnya, dan menghirup udara. Tuan muda Villa kedua, selamat karena menerobos ke tingkat ke-10 dari alam mendalam roh dengan kecepatan secepat itu. Anda telah menyusul Tuan muda Villa sejak saat itu. Murid Heavenly Sword berkata dengan wajah tersenyum. Ling Jie telah mengguncang seluruh Heavenly Sword Villa kemarin ketika dia menerobos, karena, ketika Ling Yun berusia 17 tahun, dia hanya berada di tingkat ke-9 Spirit Realm. Kali ini, terobosan Ling Jie menandakan bahwa bakat bawaannya benar-benar melampaui bakat Ling Yun. Dia mengambil undangan bertatahkan garis-garis berapi dari dadanya, ini adalah undangan yang dikeluarkan oleh Burning Heaven Clan. Dalam 4 hari, Tuan Muda Klan Langit Terbakar akan berangkat ke kota Kekaisaran Angin Biru untuk mengawal Putri Chang Yue untuk menikah. Dalam 7 hari, mereka akan menyelesaikan pernikahan di Aula Sun Api-Api Klan Surga. Secara kebetulan, Villa Master memiliki sesuatu untuk dilakukan 7 hari dari sekarang, dan meminta Tuan Villa Muda kedua untuk mewakilinya di sana. Dia mengatakan sudah 2 tahun sejak Tuan Muda Villa kedua meninggalkan Villa Pedang Surgawi, dan bahwa kamu harus mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa kamu baru saja menerobos untuk melakukan perjalanan keluar sebentar. Petik 2. Fen Juecheng, dan Putri Sis. Ling Jie gemetar, dan menyambar undangan dari tangan murid dengan suara, "Wosh." Dia menyapu setelah membukanya, dan alisnya tenggelam, bagaimana bisa seperti ini? Ini tidak benar. Ini jelas bukan niat Putri Sis yang sebenarnya, Putri Sis adalah milik bos. Dia melihat undangan itu berkali-kali. Akhirnya, matanya berhenti sejenak pada tanggal itu. Dia mengerutkan alisnya, sepertinya telah mengambil keputusan. Dia meletakkan undangan itu, dan berkata dengan ekspresi tulus, kakak senior Yun Peng, beritahu ayah bahwa 7 hari dari sekarang, aku akan pergi ke klan surga yang terbakar sebagai gantinya. Petik 2. Bab 299 melihat terang hari lagi. Di ruang bawah tanah yang gelap, Yun Che berlutut selama 3 hari 3 malam penuh. Bagi Yun Changhai, kematian memang merupakan bentuk kelegaan. Dalam 100 tahun terakhir ini, dia ingin mati berkali-kali, namun tidak bisa mati karena tubuhnya membawa benda penting dari alam iblis ilusi dan rahasia besar. Sekarang, dia telah mempercayakan segalanya kepada Yun Che, dan akhirnya saatnya baginya untuk mendapatkan bantuan. Selain itu, kelegaannya sendiri bisa menukar kebebasan Yun Che. Selain itu, ini tidak hanya untuk membiarkan Yun Che mendapatkan kebebasannya, tetapi juga cara terbaik untuk menjamin keselamatannya. Pedang hukuman surga dan rantai meteorit keduanya berisi jejak jiwa yang ditetapkan oleh wilayah pedang surgawi yang perkasa, jadi jika Yun Che melarikan diri dengan paksa dari kekuatan supresi pedang hukuman surga, daerah pedang surgawi yang perkasa pasti akan menemukannya dan menyelidiki bagaimana dia keluar dari kekuatan penekan pedang hukuman surga. Jika dia melarikan diri dengan Yun Changhai, maka konsekuensinya akan lebih tak terbayangkan. Dengan kekuatan Yun Che saat ini, ia bahkan tidak bisa dianggap sebagai semut dalam menghadapi daerah pedang surgawi yang perkasa. Hanya Yun Changhai yang bunuh diri, yang memungkinkan pedang hukuman surga dan rantai meteorit menarik kembali kekuatan mereka setelah tidak memiliki tujuan lagi, adalah metode terbaik untuk memungkinkan Yun Che melarikan diri dengan aman. Yun Che mengerti semua ini, tetapi baginya, ini terlalu kejam. Karena Yun Changhai adalah kerabat pertama yang berhubungan dengan darah yang ia temukan di kedua dunia, ia belum benar-benar mengalami perasaan hangat dan hubungan darah yang hanya dimiliki oleh saudara darah.
Tapi sekarang, dia tepat di depannya, selamanya pergi dari dunia ini. Yun Che, yang awalnya ingin meninggalkan tempat ini, memilih untuk tidak segera pergi setelah mendapatkan kebebasannya. Sebaliknya, dia berlutut di depan tubuh Yun Changhai selama 3 hari penuh. Untuk berjaga-jaga di sampingnya selama 3 hari, dan juga menggunakan waktu 3 hari untuk menenangkan hatinya dari semua riak dan kesedihannya. Pada saat yang sama, sebuah nama terukir dengan kuat di dalam lautan kesadarannya selama 3 hari ini. Wilayah Pedang Surgawi yang Perkasa. 3 hari berlalu, dan Yun Che akhirnya pindah. Dia membuka matanya, dan bangkit dengan lambat. Dia dengan hati-hati menggeser tubuh Yun Changhai ke Sky Poison Pearl, dan berkata dengan suara rendah, "Kakek, kamu telah menderita selama 1 abad kesulitan, Anda pasti ingin sekali kembali ke tanah air Anda. Tunggu hari saya memiliki kemampuan untuk berangkat ke realem iblis ilusi, saya akan membawa Anda kembali ke klan yang telah Anda lewatkan dan khawatirkan selama ini. Saya akan membiarkan Anda tidur nyenyak di tanah-tanah air Anda. Tunggu ketika saya punya anak, saya akan membawa istri dan anak-anak saya, dan mengunjungi Anda setiap tahun. Aku tidak akan membiarkanmu kesepian." Di tengah kata-katanya yang rendah, Yun Che juga berdiri tegak dan menatap langit. Daerah Pedang Surgawi yang Perkasa, terlepas dari apakah Anda jahat atau tidak, benar atau salah, berbudi luhur atau ganas, hanya karena Anda memburu kakek saya hingga mati dan terbunuh. Paman Xiao yang menyelamatkan saya, pada hari saya memiliki kemampuan yang cukup, saya pasti akan memaksa Anda untuk membayar harga terberat untuk menawarkan pengorbanan kepada roh kakek dan Paman Xiao saya di surga. Temperamen Yun Che jauh lebih kuat daripada orang biasa. Setelah 3 hari berkabung tanpa akhir dan mengikuti penempatan Yun Changhai di Sky Poison Pearl, ekspresi di matanya menjadi bidang es. Hatinya juga kosong dan waspada. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, menarik napas kecil, dan melompat. Bang! Dengan suara gemetar, Yun Che langsung meniup tanah di atas, yang tidak lagi memiliki kekuatan penekan. Teras Manajemen Teras dari Heavenly Sword Villa, pukul 5:04 pagi. Pada secercah cahaya pertama di pagi hari, Ling Jie tiba di Sword Management Terrace untuk latihan paginya seperti biasa. Tetapi beberapa hari terakhir ini, dia selalu linglung karena kepalanya dipenuhi dengan pemikiran tentang pernikahan Fen Juecheng dan Putri Chang Yue. Meninggal dunia. Pedang celestial yang terbang keluar dari tangannya, menyebabkan gelombang cahaya beriak seperti gelombang sebelum terbang kembali ke tangannya. Dan pada saat ini, gemuruh yang tidak biasa tiba-tiba menyebar dari bawah secara diagonal. Suara yang tidak biasa ini menyebabkan dia menghentikan tindakannya sejenak. Saat dia hendak berkonsentrasi dan mendengarkan dengan penuh perhatian suara, permukaan di depan pedang hukuman surga tiba-tiba pecah, dan bayangan hitam terbang keluar dari dalam. Ahahaha. Ling Jie dikejutkan oleh perubahan mendadak yang tidak terduga ini, dan mundur dengan panik sambil berteriak tanpa sadar. Siluet manusia itu terbang ke atas untuk beberapa puluh kaki sebelum jatuh dengan cepat dan mendarat dengan berat di depan Ling Jie. Di bawah tekanan besar yang dibawa oleh Dragon Vault, sebagian besar tanah di bawahnya hancur. "Kamu," Ling Jie mundur selangkah lagi, dan tanpa sadar memegang pedang celestial yang secara horizontal di depan tubuhnya. Setelah berteriak satu kata, matanya tiba-tiba menatap lebar, dan memberikan teriakan kaget tanpa sadar, Bos. Penampilan Ling Jie hanya tampak seperti seseorang yang telah melihat hantu di siang hari bolong. Seseorang yang diduga sudah mati selama setahun tiba-tiba muncul di depannya dari bawah tanah. Jika itu bukan hantu, apa itu? Pada saat itu, Ling Jie benar-benar percaya dia telah menemukan zombie dari mitos. Jie kecil, Yun Che menatapnya dengan takjub. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa orang pertama yang akan dia lihat setelah keluar adalah Ling Jie. Setelah 16 bulan tidak ada kontak, Ling Jie sudah tumbuh banyak, dan meskipun ekspresinya masih mengandung petunjuk sifat kekanak-kanakannya, pada umumnya, itu setajam ujung pedang. Setelah mendengar suaranya dan merasakan aura kekuatan memancar darinya, Ling Jie, seolah-olah dia terbangun dari mimpi, mengungkapkan ekspresi terkejut yang sangat menyenangkan. Dia mengambil Celestial yang Sword, menyerbu, dan berkata dengan sangat gembira, "Bos, kamu. Kamu tidak mati. Kamu sebenarnya tidak mati. Kamu benar-benar tidak mati." Petik 2. Omong kosong. Jika saya mati, apakah saya akan berdiri di sini sekarang? Yun Che tersenyum, tetapi juga mendesah dalam hatinya. Tanpa ragu, dalam periode waktu ini, semua orang percaya bahwa dia telah mati. Bagi mereka yang peduli padanya, betapa sedih dan sedihnya mereka. Tapi, pada hari kamu dikejutkan oleh iblis itu dan disegel bersama di bawah tanah, pada dasarnya tidak ada kemungkinan kamu akan selamat, kata Ling Jie saat dia secara tidak sadar menyapu pedang hukuman surga. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa kekuatan penekan tak berbentuk dari pedang hukuman surga telah menghilang. Beberapa hari terakhir ini, ketika dia berlatih di Sword Management Terrace, dia merasa ada yang tidak beres selama ini, tetapi tidak pernah menganggap pedang hukuman surga. Ling Jie menatap lebar, dan berkata, "Mungkinkah kamu tidak mati setelah menerima luka serius hari itu, dan iblis tidak mencoba untuk menyerang kamu lagi? Setelah, kamu selamat, dan akhirnya membunuh iblis itu sebagai balasannya." Wahahaha, itu benar, itu pasti yang terjadi. Hanya setelah iblis itu mati barulah ada kemungkinan untuk lolos dari kekuatan penekan pedang hukuman surga. Bos, kau benar-benar terlalu hebat. Layak menjadi bos Ling Jie ini, tidak ada yang tidak bisa Anda lakukan di dunia ini. Aku benar-benar bodoh berpikir bahwa bos Ling Jie ini akan mati semudah itu. Hahaha. Bos, tahukah Anda, saat ini Anda adalah legenda yang tak tertandingi di Kekaisaran Angin Biru.
Ketika berita bahwa kamu selamat menyebar, kamu akan menjadi legenda yang lebih hebat. Petik 2. Wow, aura kekuatanmu saat ini sebenarnya bahkan lebih kuat dari kakakku. Mungkinkah kekuatan mendalam Anda berada di atas tingkat keempat dari alam mendalam bumi? Setelah mendeteksi kekayaan aura kekuatan mendalam Yun Ce, Ling Jie berteriak kaget lagi. 16 bulan yang lalu, kekuatan mendalam Yun Ce hanya pada tingkat pertama dari alam mendalam roh. Namun sekarang, kekayaannya kekuatan aura yang mendalam sudah melampaui kekuatan Ling Yun, yang saat ini berada di tingkat keempat dari alam mendalam bumi. Ini sangat mengejutkan sehingga Ling Jie hampir menjatuhkan rahangnya karena terkejut. Yun Ce, ketika dia berada di tingkat ke-10 alam mendalam benar, sudah mampu mengalahkan Xia Qingyue, yang berada di alam mendalam bumi. Sekarang, Yun Ce harus di atas tingkat keempat dari alam mendalam bumi, kemampuan bertarungnya tidak mungkin diperkirakan. Aku saat ini di tingkat ke-6 alam mendalam bumi. Aku tidak membunuh iblis, dia memutuskan pembuluh darah jantungnya sendiri agar bisa mendapatkan kebebasanku. Kata Yun Ce dengan ketenangan yang tak tertandingi. Bumi mendalam realem, tingkat ke-6. Sudut mata Ling Jie berkedut saat dia menelan dengan paksa. Untuk maju dari tingkat pertama alam mendalam roh ke tingkat ke-6 alam mendalam bumi dalam waktu 16 bulan, dan di bawah tanah tanpa sumber daya, kecepatan ini hanya legendaris. Berbeda dengan kejutan besar ini, setengah dari kata-kata Yun Ce pada dasarnya tidak penting. Dia menatap lebar-lebar ke Yun Ce, dan berkata dengan kosong, "Bos, Anda hanya dewa yang maha kuasa. Kekaguman dan penghormatan saya terhadap Anda tidak dapat lagi dijelaskan dengan bahasa apapun. Meskipun saya telah bekerja sangat keras tahun terakhir ini, saya saat ini hanya pada tingkat ke-10 dari alam spirit mendalam. Apakah Anda masih akan menerima saya sebagai adik Anda?" Petik 2. Seorang anak berusia 17 tahun di tingkat ke-10 dari alam mendalam roh yang telah menghancurkan Ling Yun, yang merupakan mantan nomor 1 dari generasi muda, mengguncang Villa Pedang Surgawi, dan Kekaisaran Angin Biru pada gilirannya. Ling Jie juga pernah sangat senang dengan dirinya sendiri ketika dia melakukan itu, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa pencapaiannya ini, di hadapan Yun Ce, yang telah naik dari tingkat pertama alam roh mendalam ke tingkat ke-6 bumi. Realem yang mendalam, hanyalah sepiring terak murni. Yun Ce tersenyum santai, dan berkata, "Saya menggunakan metode yang sangat istimewa untuk sampai ke alam mendalam bumi. Sebenarnya, tidak ada yang luar biasa tentang hal itu. Pada saat aku ditekan, banyak hal pasti terjadi di Kekaisaran Angin Biru." Petik 2. Men. Ling Jie segera mengangguk, "Bos, Anda tidak tahu, setelah Anda mati. Ah, poh. Setelah Anda ditarik oleh iblis, prestasi Anda juga telah tersebar luas di seluruh Kekaisaran Angin Biru. Pada waktu itu, setiap bagian dari Kekaisaran Angin Biru berbicara tentang Anda, terutama para praktisi muda yang mendalam yang tidak memiliki dukungan sektoral, hampir semuanya membuat Anda menjadi agama. Karena Anda, keluarga Kekaisaran Angin Biru juga telah memperoleh kehormatan dan kemuliaan tertinggi. Dikatakan bahwa dalam Blue Wind mendalam istana tahun ini dan pendaftaran cabang mendalam istana lainnya, telah terjadi peningkatan 7 kali lipat jumlah murid. Halaman kecil yang kamu tinggali ketika kamu berada di Inner Wind Blue mendalam istana mendalam juga dilindungi secara independen. Di depan aula mendalam tertinggi istana dalam, bahkan ada patung Anda. Saya mendengar bahwa kata-kata pada deskripsi patung itu juga menyatakan bahwa Anda adalah murid Blue Wind mendalam istana dalam semua sejarah. Bahkan sampai sekarang, masih ada cerita tentang Anda di mana-mana di Kekaisaran Angin Biru. Itu dikatakan, "Bos, kamu terlalu hebat. Hal-hal yang Anda lakukan. Bagaimana Anda melakukannya?" Yun Ce memiliki wajah penuh keheranan. Bukankah dia baru saja mendapatkan tempat pertama di turnamen peringkat? Menyebabkan sensasi itu hanya tipikal, tetapi seharusnya tidak begitu berdampak pada tingkat seperti itu, kan? Dia masih tidak sepenuhnya menyadari fakta bahwa peringkat pertama dalam turnamen peringkat hanya sekunder ketika datang untuk menimbulkan sensasi dalam Kekaisaran Angin Biru. Alasan utama, adalah karena dia tidak punya orang yang mendukungnya di belakang. Seseorang yang tidak dikenal yang praktis tidak ada yang tahu, benar-benar menikahi kecantikan nomor 1 yang diakui secara publik, nomor 1 generasi muda saat ini, Xia Qingyue, dan bahkan mendapatkan kecantikan nomor 1 di masa lalu, yang hanya bisa diimpikan oleh banyak master sekte, peri kecantikan beku, hamil. Dia bahkan telah membuat rencana dengan satu-satunya putri Blue Wind Empire, yang memiliki identitas paling mulia, untuk menikahinya. Orang seperti itu hanya bisa digambarkan dengan 3 kata. Cool as F***. Selama itu laki-laki, mereka akan mengaguminya sampai pada titik pemujaan, atau cemburu sampai ingin dia turun ke semua 18 tingkat neraka. Apakah itu benar-benar dilebih-lebihkan? Yun Ce bergumam dengan suara rendah, dan kemudian dengan hati-hati bertanya, "Setelah aku ditekan oleh pedang hukuman surga, bagaimana mungkin Putri Chang Yue, Yuanba, dan mereka? Apa yang terjadi setelah itu?" Ketika Yun Ce menyebut Putri Chang Yue, ekspresi Ling Jie menegang. Semua kegembiraannya juga mendingin. Perubahan tiba-tiba dalam ekspresinya menyeret hati Yun Ce saat dia segera bertanya, "Apa? Apa yang terjadi setelah itu?" Ling Jie menghirup udara, dan berkata mengelak, "Bos, ada sesuatu." Setelah saya mengatakannya, Anda tidak boleh marah. Itu pasti bukan niat Putri Sis yang sebenarnya. Putri Sis. Dia akan menikah. Fen Juecheng. Tubuh Yun Ce jelas bergetar, dan kulitnya segera tenggelam. "Bos, jangan khawatir tentang sekarang, Putri Sis jelas tidak setuju. Mungkin dia dipaksa, atau karena dia terpaksa melakukannya sebagai upaya terakhir."
Katakan padaku, kapan mereka akan menikah, dan di mana itu? Petik 2. Yun Ce dengan dingin menyela Ling Jie dengan suara yang tak tertandingi. Begitu tenang sehingga membuat Ling Jie berkeringat dingin, dan tanpa sadar menjawab, prosesi surgawi klan surga sudah menuju ke kota kekaisaran untuk mengawal pengantin wanita. Yang terakhir mereka tiba adalah besok jam 7 sampai 9 pagi. Mereka akan menikah di Aula Sun Api-Api Klan Surga. Sama seperti kata-kata Ling Jie jatuh, Yun Ce sudah keluar seperti embusan angin kencang, berjalan puluhan kaki dalam sekejap mata. Tunggu, bos. Ling Jie dengan cepat berlari mengejar, dan secara bersamaan mengulurkan tangan kirinya. Mengikuti seberkas cahaya yang berkelap-kelip, seekor burung besar sepanjang 6 meter, yang membawa embusan angin, menyerang Yun Ce. Ini adalah binatang peliharaan terkontrakku, Fierce Zephyr Bird. Dengan kecepatannya, Anda mungkin bisa tiba tepat waktu. Fierce Zephyr Bird adalah bis mendalam bumi tingkat tinggi. Dalam hal kecepatan, itu tidak kalah dengan Fierce Stormhawk, dan bahkan memiliki lebih dari 10 kali daya tahan. Yun Ce berbalik dan melompat tinggi, lalu mendarat di punggung Fierce Zephyr Bird. Di belakang teriakan panjang Fierce Zephyr Bird, itu pecah ke langit dan langsung terbang ke arah Blue Wind Imperial City. Phew, pasti harus tepat waktu. Ling Jie dengan erat mengepalkan tangannya. Kemudian, pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan tentang penemuan Chu Yuechan yang hamil 16 bulan yang lalu, dan segera berteriak, "Bos! Tunggu, ada hal lain yang sangat penting." Dengan kecepatan ekstrim Fierce Zephyr Bird, itu sudah menjadi titik hitam kecil di garis pandangnya. Itu sudah tidak mungkin suaranya didengar. Dan bahkan jika Yun Ce, yang saat ini terbakar dengan kecemasan, mendengar suaranya, dia masih tidak akan kembali. Bab 300 Sang Putri Menikah. Fajar baru saja tiba, dan Blue Wind Imperial City sudah gaduh di mana-mana. Jalanan dengan berbagai ukuran semuanya dipenuhi massa, mengangkat dagunya dan memandang ke kejauhan. Karena hari ini, adalah hari untuk satu-satunya putri keluarga kekaisaran untuk dinikahkan. Dan pada saat ini, pesta pengiring pengantin Burning Heaven Clan telah memasuki gerbang kota, dan berparade maju menuju arah Istana Angin Kekaisaran Biru dengan formasi yang kuat. Itu benar, parade pengantin Burning Heaven Clan, memang layak untuk kata, perkasa. Membawa senyum di wajahnya, Fen Juecheng naik di atas kuda besar yang seperti api dan memandang ke depan dengan tenang. Di belakangnya, ada sebuah ukiran besar dengan menari Phoenix api. Di sekitar mereka, lebih dari 2000 murid Burning Heaven Clan mengenakan pakaian merah menyala membentuk peringkat yang sangat panjang. Melihat dari tempat yang tinggi, mereka seperti naga api yang bergerak perlahan menuju Istana Kekaisaran. Semua murid Burning Heaven Clan ini telah dipilih dengan cermat, dan setiap orang dari mereka sangat luar biasa. Bahkan yang paling lemah dalam kekuatan mendalam berada di alam mendalam roh. Orang-orang dengan kekuatan mendalam yang tinggi, sudah berada di realem bumi mendalam pertengahan. Lineup semacam ini, sangat jarang bahkan di seluruh Blue Wind Empire, dan bahkan bisa dianggap menakutkan. Jelas, Burning Heaven Clan yang telah kehilangan banyak wajah karena kegagalan mereka dalam turnamen ranking, tampaknya ingin mengambil keuntungan dari kesempatan ini menjadi pengiring pengantin Sang Putri, dan sekali lagi menampilkan kehebatan Burning Heaven Clan ke dunia. Sesuai dengan kebiasaan, ayah Fen Juecheng, Fen Duanhun, secara alami tidak akan datang, tetapi para ahli tingkat tua yang datang, tidak ada yang tidak menginspirasi kekaguman di seluruh negeri. Hanya untuk para ahli alam mendalam Sky, sudah ada 8. Selain itu, 2 pemimpin lebih dari itu sudah berada di jajaran Sky mendalam Realm kemudian, dan 2 dari 10 ahli terkuat Burning Heaven Clan. 8 orang ini mengenakan pakaian merah api yang bahkan lebih menarik, dan melayang tersebar secara merata di ruang udara di atas barisan pengiring pengantin. Seluruh eselon memancarkan semacam udara yang mengesankan yang membuat jantung seseorang berdebar. Bahkan dari jauh, itu membuat orang merasakan tekanan yang hampir mencekik. Bahkan jika orang mengatakan ini adalah eselon yang bisa meratakan seluruh Blue Wind Imperial City, itu tidak akan berlebihan. Melihat, pesta pengiring pengantin Burning Heaven Clan ada di sini. Petik 2. Mengikuti teriakan besar seseorang, kerumunan mulai bergerak. Semua orang pergi berjinjit mereka, dan melihat ke arah pesta pengiring pengantin Burning Heaven Clan yang secara bertahap mendekati dari kejauhan. Biasanya, ketika melihat prosesi pengantin, kerumunan akan sangat ramai. Tetapi pada saat ini, di bawah tekanan klan surga yang membara yang mengejutkan itu, tidak ada yang benar-benar berani berteriak dengan keras. Ketika pawai berjalan melewati bagian depan mereka, perasaan tekanan yang tak tertandingi itu hampir membuat hati mereka melompat keluar. Bahkan orang-orang yang bangga dengan kekuatan mereka, dan punya cukup nyali, juga hanya berani diam-diam berbisik. Teknik mengambang mendalam yang legendaris. Dan bahkan 8 dari mereka. Jangan katakan padaku bahwa 8 ini, apakah semuanya Sky Realm Mount Realm? Petik 2. Tentu saja itu masalahnya. Dari 2 pemimpin, yang di sebelah kiri adalah Feng Duanchang, adik laki-laki dari rahim yang sama dengan klan Master Klan Burning Heaven Feng Duanhun, dikabarkan bahwa kekuatannya yang mendalam telah mencapai tingkat ke-8 dari Sky mendalam Realm. Yang di sebelah kanan adalah sesepuh ke-13 Burning Heaven Clan, kekuatannya yang dalam berada di tingkat ke-7 alam mendalam langit. Bahkan di Burning Heaven Clan, mereka adalah makhluk dengan tingkat administrasi yang sangat tinggi. Aku tidak pernah berpikir prosesi Tuan Klan Surga yang membara, akan menjadikan mereka sebagai teman. Petik 2. Fen Juecheng adalah masa depan surga pembakaran klan-klan guru, kau tahu. Memiliki line up seperti ini, sama sekali tidak berlebihan. Petik 2.
Langit mendalam alam legenda, saya hanya melihat satu di seluruh hidup saya. Yang adalah kepala istana biru angin mendalam istana Qin. 8 dari mereka benar-benar muncul sekaligus hari ini. Surga saya, seperti yang diharapkan dari klan surga yang membara. Fen Juecheng pacaran dengan Putri Bulan Biru, aku sudah mendengarnya bertahun-tahun yang lalu. Tapi bukankah Putri Bulan Biru dimenangkan oleh Yun Ce nanti? Sayang sekali Yun Ce telah jatuh, jika tidak, Yun Ce masih tidak akan bisa mengalahkan Fen Juecheng. Tidak peduli seberapa menakjubkan Yun Ce, dia hanya satu orang tanpa kekuatan pendukung di belakangnya. Di belakang Fen Juecheng, adalah klan surga pembakaran raksasa, Anda tahu. Petik 2. Kamu tidak bisa begitu yakin. Meskipun Fen Juecheng adalah naga di antara laki-laki, tapi makhluk seperti apa Yun Ce? Dia adalah naga di antara naga, legenda angin biru kita. Ayah Fen Juecheng, Fen Duanhun juga telah mencari Chu Yuechan sebelumnya, namun dia bahkan tidak bisa melihat wajahnya, tapi toh Yun Ce tidak memenangkannya. Jika Yun Ce belum mati dan Feng Juecheng ingin bersaing dengannya, satu-satunya metode adalah membunuh dia menggunakan kekuatan Burning Heaven Clan. Tapi Yun Ce memiliki Cloud Frozen Asgard di belakangnya. Kedua wanita itu dari Frozen Cloud Asgard. Salah satunya adalah kepala Frozen Cloud Seven Fires, dan yang lainnya adalah Asgard Mistress di masa depan. Jika Burning Heaven Clan ingin bertindak, bahkan jika mereka memiliki 100.000% kepercayaan diri untuk berhasil, mereka masih perlu mempertimbangkan konsekuensinya. Bahkan jika Fen Juecheng berani, Fen Duanhun bahkan mungkin tidak memiliki keberanian semacam itu. Petik 2. Di tengah kerumunan yang melihat dan berbisik, pesta pengiring pengantin Burning Heaven Clan semakin dekat. Saat itu pukul 7 pagi, mereka secara akurat melangkah di depan gerbang istana Kekaisaran Angin Biru. Setelah melalui percakapan sederhana, pesta pengiring pengantin terus maju ketika gong dan drum terdengar dan 8 singa menari, langsung menuju istana merangkul bulan tempat tinggal Putri Chang Yue. Di kamar Kaisar. Melaporkan ke Paduka, pesta pengiring pengantin Burning Heaven Clan telah memasuki gerbang istana, dan akan tiba di Moon Embracing Palace dalam waktu setengah seperempat jam. Kasim pribadi Chang Wanhe melapor kepadanya dengan hormat. Warna kulit Chang Wanhe saat ini buruk hingga hampir tidak ada jejak warna manusia. Matanya tertanam jauh ke dalam rongganya, rambutnya setengah putih, dan kerutan memenuhi wajahnya. Jika Yun Ce melihatnya sekarang, dia pasti tidak akan mengenalinya sebagai Chang Wanghe yang dia temui 2 tahun lalu. Dalam 2 tahun, seolah-olah dia telah tumbuh beberapa puluh tahun lebih tua. Bahkan setiap napasnya sulit, seperti orang tua yang segera mati yang bisa berhenti bernapas sepenuhnya pada saat tertentu. Api dalam hidupnya, sudah mencapai ambang kehancuran segera. Chang Wanhe terjaga sepanjang malam. Mendengar suara sida-sida, dia membuka matanya dengan susah payah dan berkata dengan suara serak, dukung kami, siapkan kereta kekaisaran. Kami akan secara pribadi mengunjungi. Istana Bulan merangkul. Batuk-batuk. Batuk-batuk-batuk. Petik 2. Hanya setelah berbicara beberapa kalimat, Chang Wanhe sudah batuk dengan mengerikan, dan kulitnya menjadi lebih menakutkan juga. Ini, si Kasim buru-buru menepuk punggung Chang Wanhe. Ekspresi sedih di wajahnya, yang mulia, hari masih pagi sekarang, dan angin masih dingin. Tubuh terhormat Anda benar-benar tidak dapat menangani lemparan dan belokan. Yang mulia juga secara khusus menginstruksikan, bahwa setelah pesta pengiring pengantin Burning Heaven tiba, dia akan langsung pergi dengan tandu, dan tidak akan melalui beberapa upacara rumit, yang mulia juga tidak perlu ada di sana sama sekali. Petik 2. Tidak, kita harus pergi. Chang Wanhe menggelengkan kepalanya, sedikit berjuang, dan mengambil posisi turun dari tempat tidur, untuk melarikan diri dari Fen Juecheng saat itu. Yue bahkan telah pergi jauh dari kota kekaisaran dengan segala cara, jadi bagaimana mungkin dia dengan rela menikah dengannya? Yue selalu taat, dan hanya dalam hal ini, seandainya dia selalu menolak untuk memberitahu kami alasannya. Kami punya perasaan, jika kami tidak pergi pagi ini, mungkin kami tidak akan pernah melihatnya lagi. Cepat, bawa kami. Petik 2. Mendesah. Desahan panjang datang dari atas. Tepat setelah itu, seorang pria parubaya dengan jubah abu-abu dengan fitur halus yang memancarkan aura cendekiawan dari seluruh dirinya turun, karena Yang Mulia sudah memutuskan, maka biarkan subjek lama ini menemani Yang Mulia maju. Petik 2. Kepala Istana Dongfang. Melihat pria muda yang halus ini yang tiba-tiba muncul, si Kasim buru-buru mengambil 2 langkah ke belakang, tetapi tidak mengungkapkan kejutan dan berkata dengan hormat, dengan Kepala Istana Dongfang menemani secara pribadi, Yang Mulia pasti akan baik-baik saja. Pelayan tua ini akan pergi mempersiapkan kereta kekaisaran sekarang. Petik 2. Moon Embracing Palace sepenuhnya diterangi lampu, lampu bunga dan karpet merah memenuhi mata seseorang. Bahkan di dalam kolam, ada pita berwarna merah di mana-mana. Semua ini disiapkan oleh orang-orang Pangeran Chang Suo yang ditunjuk secara pribadi. Dia menunggu pernikahan Fen Juecheng dengan Chang Yue, dan menantikan hari ini selama bertahun-tahun, dia secara alami mendedikasikan semua tentang masalah ini. Untuk prosesi pengantin Burning Heaven Clan kali ini, Chang Suo mulai menunggu lama di depan Moon Embracing Palace. Saat dia melihat kelompok Burning Heaven Clan tiba, dia segera bergegas untuk menyambut mereka. Setelah menyapa Fen Juecheng, dia secara pribadi mulai memimpin di depan pesta. Fen Juecheng sepenuhnya berpakaian merah. Sebuah bunga merah ada di dadanya, dengan nyala api tertanam di bahu jubah itu dan sebuah mahkota bulu merah menyala merah di kepalanya. Dia bisa dikatakan sangat tampan dengan suasana yang luar biasa, dan bahkan menang jauh atas Chang Suo yang adalah sang pangeran, membuat hati para pelayan istana semakin cepat hanya dari melihat.
Prosesi pengantin Burning Heaven Clan berpisah di depan Moon Embracing Palace, dan semua tamu yang diundang Moon Embracing Palace juga hadir. Namun, para tamu sangat sedikit dalam hal jumlah. Dengan pandangan sekilas, selain beberapa lusin pelayan istana dan lebih dari selusin Kasim, hanya ada beberapa orang dari istana mendalam angin biru. Qin Wuxiang dan Qin Wuyu sama-sama ada di sana. Dan yang lain, datang dari persekutuan pedagang bulan hitam, orang tua bermarga Mu yang bertanggung jawab atas perdagangan bahan obat-obatan. Di bawah instruksi Chang Yue, Moon Embracing Palace tidak menyiapkan upacara ucapan yang rumit. Kelompok Burning Heaven Clan sudah tiba, jadi persiapan sudah berakhir. Selanjutnya, adalah menunggu penampilan Putri Chang Yue. Yang mulia tiba. Bersamaan dengan teriakan yang tajam dan panjang, kereta kuda Kekaisaran Naga Emas lambat datang di bawah perlindungan sekitar beberapa pengawal berpakaian emas, dan turun di depan kelompok Burning Heaven Clan. Fen Juecheng segera turun dengan lompatan, datang sebelum kereta Kekaisaran dengan langkah cepat, dan berkata sambil membungkuk, Juecheng menyapa ayah. Petik 2. Huff. Chang Wanhe tidak membuka tirai, dan membuat sinis samar, hari ini hanya prosesi pengantin, Anda dan Yuer belum melalui upacara pernikahan. Kata ayah ini, disebut agak awal. Petik 2. Fen Juecheng sama sekali tidak marah, dan tersenyum dengan tidak sabar, memarahi ayah itu benar. Juecheng yang telah bertindak gegabah. Petik 2. Tepat pada saat ini, pintu masuk utama Moon Embracing Palace perlahan dibuka. Putri Chang Yue mengenakan koronet dan selendang phoenix dengan warna aurora. Di bawah tangan pendukung dua pelayan istana, dia perlahan berjalan keluar. Dia, yang mengenakan pakaian yang benar-benar merah, seolah-olah bulan lembut yang baru bangkit, dan suatu saat, mencuri semua warna di dunia ini sambil juga menarik setiap tatapan tertegun. Hahaha. Melihat Chang Yue muncul, Chang Suo mulai tertawa lebih dulu dan meletakkan tangannya pada Fen Juecheng, Tuan klan muda Fen, tolong. Petik 2. Fen Juecheng mengangguk. Dengan senyum di wajahnya, dia berjalan menuju Chang Yue dengan postur yang tampan, berhenti di depannya, dan mengulurkan tangan ke arahnya. Karena itu adalah pengawalan pengantin, maka Fen Juecheng pasti perlu mendukung Chang Yue dengan tangan ke kereta. Namun Chang Yue tidak menjawab, seolah-olah dia tidak melihat tangan yang terulur sama sekali, dan bertanya dengan dingin, di mana bunga jiwa pembakaran yang saya inginkan. Fen Juecheng membuat sedikit senyum, bertepuk tangan, dan berkata, hadir hadiah pertunangan. Petik 2. Lebih dari 30 murid Burning Heaven Clan maju secara bersamaan. Setiap orang dari mereka membawa dada besar di tangan mereka. Dada berbaris dengan anggun, dan kemudian dibuka secara bersamaan. Seketika, kilau perhiasan yang luar biasa dan aroma obat dari bahan obat tingkat tinggi memenuhi seluruh wilayah udara Moon Embracing Palace di atas. Gelombang besar seru, dan bahkan tokoh-tokoh di tingkat Qin Wuxiang mengungkapkan warna aneh di mata mereka. Hadiah pertunangan ini, bisa dikatakan bernilai sebanyak beberapa kota. Bahkan jika itu untuk menikahi putri keluarga kekaisaran, tampaknya agak berlebihan.